dan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, luar biasa di malam hari ini, di akhir pekan, ayah bunda merelakan hati ya untuk hadir di majelis ilmu yang temanya cukup menarik. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya Konita dari Komunitas Cinta Anak Palangkaraya. Hari ini kita akan mengikuti bersama sebuah kuliah parenting melalui Zoom dengan tema yang sangat menarik, yaitu popcorn brain dan otak belajar. Teman-teman sekalian, ayah bunda sekalian, sebelum kita lebih lanjut ngobrol dengan Bu Ira atau menimba ilmu dari Bu Ira, alangkah baiknya kita mulai bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Umul Kitab surah Al-Fatihah. Ya, dan agar kehadiran kita di Zoom ini mendapatkan keberkahan, limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita meluruskan niat kita, tholabul ilmi gitu ya. Kita mencari ilmu, mudah-mudahan banyak keberkahan yang akan kita dapatkan di malam hari ini. Ketika kita berniat mencari ilmu, maka apalagi itu majelisnya nanti dibacakan Al-Quran juga gitu ya, bila menyita ayat Al-Quran dan sebagainya, saya yakin itu menjadi keberkahan tersendiri dan kita berharap para malaikat juga hadir di majelis ini sehingga menambah keberkahan majelis yang akan kita ikuti malam hari ini. Ya, baik ayah bunda sekalian, saya akan perkenalkan narasumber kita malam ini. Beliau adalah Bunda Irawati. Biasanya kita panggil Bu Ira, gitu ya. Nama panjangnya Irawati Sumedi, seorang psikolog. Ya. Beliau adalah konsultan psikologi dan tumbuh kembang anak di beberapa sekolah Islam di Surabaya dan Sidoarjo. Beliau juga praktisi new parenting dan neuroteaching. Dan beliau juga adalah narasumber tetap Radio Suara Muslim Surabaya program Mozaik. Ini sangat menarik ayah bunda sekalian, tema-tema di program ini. Jadi ayah bunda mungkin bisa mengikutinya gitu ya. Kalau nggak salah setiap hari Kamis, nanti Bu Ira akan menjelaskan. Baik ayah bunda sekalian, tema yang cukup unik ya, tema yang cukup menarik, menggelitik kita semuanya untuk tahu gitu ya. Menggelitik rasa penasaran kita, apa sih gitu ya, apa otak kok ada popcorn gitu ya. Popcorn itu kan makanan kesukaan kita ya, makanan kesukaan anak-anak yang kalau dimasak itu dipanci meletup-letup sehingga harus ditutup, kalau enggak dia akan tumpah jatuh ke sana ke sini gitu ya, meletup-letup. Nah itulah tema yang akan kita bahas hari ini, malam ini. Sebagai pengantar, mungkin ayah bunda kita sudah merasakan, sudah setahun lebih ya kita menemani anak-anak kita sekolah dengan cara daring gitu ya, di rumah, belajar dari rumah ya, sehingga mau tidak mau mereka lebih banyak saat ini berinteraksi dengan media sosial, dengan atau alat elektronik ya, alat telekomunikasi, baik handphone, laptop dan sebagainya. Di satu sisi ada hal positif, interaksi kita dengan Ananda semakin banyak atau semakin intens gitu ya, mudah-mudahan bondingnya lebih kuat. Di satu sisi lain, di satu sisi yang lainnya, interaksi anak-anak dengan gadget dan sebagainya semakin banyak, dan ini kalau kebablas itulah yang akan bahaya. Nah ini akan dibahas oleh Bu Ira pada malam hari ini, bagaimana fenomena popcorn gitu ya, brain atau otak popcorn itu seperti apa gitu ya, dan bagaimana nanti kaitannya dengan otak belajar anak.
sangat menarik dan silahkan waktu sepenuhnya untuk Bu Ira. Silahkan Bu Ira. Ya, jazakallah khair Umi Konita dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda semuanya dan juga para ayah ini kayaknya ada ayah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa terdengar jelas suara saya? Jelas Bu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Ya, alhamdulillah senang sekali bisa hadir malam ini. Dan tadi sudah dibuka ya sama Umi Konita, tapi nggak apa-apa, saya buka juga. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Ayah Bunda, hari ini kita ada di majelis ilmu ini, insya Allah bukanlah sebuah kebetulan, Allah yang sudah mengizinkan kita untuk hadir di sini, dan saya sangat senang karena pesertanya hampir 200 ini, dan semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa terpahami dengan baik, dan kalaupun misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan sejelas-jelasnya ya nanti ya, karena memang waktunya saya sediakan waktu cukup panjang, karena kebetulan juga malam Ahad ini saya sudah izin sama anak-anak kita di rumah, Bunda bagi ilmu, Bunda nge-zoom, kalian silahkan melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya, itu sudah saya sampaikan ke anak-anak, dan insya Allah hari ini kita bersenang-senang di majelis ilmu ini dan harap tenang. Begitu ya ayah bunda ya semuanya. Hari ini seperti apa yang disampaikan oleh Bunda Konita, bahwa kita akan belajar tentang fenomena popcorn brain. Apa sih otak popcorn? Popcorn kan sesuatu yang enak-enak ya. Kalau misalnya kita dengar tentang popcorn itu pasti anak kecil suka banget sama yang namanya popcorn. Jangankan anak kecil gitu ya. Orang dewasa sangat menyukai popcorn, apapun rasanya. Ada yang suka rasa manis, ada yang suka rasa asin gitu. Kemudian ada yang suka rasa nano-nano. Ada yang marshmallow, kemudian yang madu, ya seperti itulah. Dan saya rasa kalau kita bicara popcorn brand mungkin di Indonesia sebenarnya sudah ketinggalan zaman Umi. Karena popcorn brand itu sebenarnya sebuah istilah, sebuah fenomena yang muncul sejak gawai atau digital itu sendiri sudah mulai mewabah di seluruh dunia ya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang popcorn brand, tapi sebelumnya kalau diizinkan bunda-bunda boleh off kamera dong, dan kemudian sepakatkah kita belajar malam ini dengan senang dan dengan tenang? Kalau sepakat maka silakan tunjukkan jempolnya, 2 jempol ya, insya Allah ya. Silakan dibuka kameranya biar saya juga tahu, soalnya ini banyak tadi saya lihat ada dari Lampung, kemudian ada dari Papua juga Umi, ada dari Sorong dia, kemudian ada dari Nadia. Sudah 195 peserta Bu Ira. Masya Allah, semoga ini ya. Ganti gambar profil kemarin lo mana? Bisa di mute ya Bunda sebelumnya ya. Ya. Ya, alhamdulillah semoga hari ini bisa belajar dengan baik, dan saya akan mulai dengan share screen. Semoga share screen-nya cukup jelas. Cukup jelas Umi Konita? Jelas Bu. Jelas. Ya, bagus Bu Ira. Ya. Semoga ini sudah pada malam semua ya, sudah dinner ya istilahnya ya. Karena nanti waktunya cukup panjang. Hari ini kita bicara tentang fenomena popcorn brain dan otak belajar. Tadi Umi Konita sudah memperkenalkan sedikit tentang saya ya. Dan tadi Umi juga bilang bahwa kalau misalnya setiap hari Kamis, bukan hari Kamis nih, tapi setiap hari Rabu di daerah Surabaya dan sekitarnya, tapi kalau bisa pakai streaming sangat bisa, karena salah satu pemirsa Suara Muslim itu ada dari Taiwan Umi. Jadi beliau adalah salah satu pemirsa setia Suara Muslim yang memang sangat rajin dan setia mengikuti
kajian ilmu parenting ya di program seminar Mozaik Parenting Suara Muslim Surabaya, dan bisa karena melalui streaming melalui radio Suara Muslim Surabaya. Dan nanti kalau misalnya bunda-bunda yang kepingin ikutan juga boleh. Waduh, sudah ada tangan-tangan ini ya, tangan-tangan ini anak-anak ini ya. Nggak apa-apa, tapi tolong dijaga dong Bun, biar nggak ini ya screen-nya. Jadi kalau misalnya bunda-bunda bersedia belajar setiap hari Rabu, insya Allah di Radio Suara Muslim Surabaya jam 1 siang, itu banyak membahas masalah parenting, masalah wanita terutama juga, dan masalah anak, seperti itu. Dan di sini karena saya sudah dikenalin sama ini, saya bisa langsung ya bicara tentang Popcorn Brain, dan saya tidak menyampaikan lagi perkenalan saya. Jadi yang ingin saya sampaikan pertama di sini adalah bahwa topik belajar kita kali ini batasan masalahnya adalah pada tumbuh kembang anak usia dini. Jadi kalaupun misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang out of the topic ya, maksud saya out of topic, itu coba ditunda dulu, kasih kesempatan dulu kepada memang orang tua yang memang di sini memang fokusnya untuk melakukan pengasuhan dan pendidikan pada tumbuh kembang anak usia dini, karena memang batasan masalah hari ini adalah kita membahas tentang bagaimana tumbuh kembang anak usia dini, terutama perkembangan otaknya. Karena bagaimanapun yang namanya parenting, kalau misalnya kita banyak, apa sih yang namanya parenting itu? Banyak yang ngomong istilah definisi parenting macam-macam. Parenting adalah ilmu pengasuhan, ilmu tentang pendidikan dalam keluarga, ilmu tentang tumbuh kembang anak, seperti itu, dan masalah-masalah. Tapi kalau kita ingin persingkat lagi definisi parenting, parenting is about wiring brain. Jadi kita sedang melakukan wiring, koneksivitas yang terjadi di otak. Jadi kita sedang melakukan wiring, kabelisasi, instalisasi ya yang yang ada di otak anak-anak. Karena bagaimanapun yang namanya perilaku, yang namanya emosi, yang namanya intelektual itu pabrikasinya ada di otak. Jadi kita tidak mungkin bicara parenting tanpa kita bicara otak. Jadi kalau misalnya kita bertemu dengan Bunda Eli Risman, pasti beliau akan mengatakan parenting is about wiring the brain. Jadi kita sedang melakukan wiring, pengkabelan ya, instalasi di otak, seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Kemudian kalau kita bicara tentang popcorn brain, apa sih popcorn brain itu? Mungkin beberapa ibu di sini sudah tahu tentang yang dimaksud dengan popcorn brain itu apa, tapi nggak apa-apa kita ulang kembali karena mungkin banyak yang belum tahu. Istilah ini sebenarnya muncul pada tahun 2011, yang pertama kali dikemukakan oleh Profesor David Levy, seorang profesor di bidang telekomunikasi pada waktu itu, menyatakan bahwa ada fenomena popcorn brain terutama pada anak-anak dan juga orang dewasa. Jadi yang mengalami popcorn brain itu bukan hanya anak. Ini harus dipahami ya. Tapi di sini kan sudah ya. Yang tua beli yang lingkaran itu. Bisa minta tolong co-host ya. Jadi di sini saya hanya akan bicara tentang otak anak-anak usia dini. Apakah nanti tidak bisa bicara otak anak remaja atau anak-anak di atas usia dini? Bisa, tapi pada kesempatan yang lainnya, ataupun otak dewasa itu sendiri. Jadi kalau kita bicara popcorn brain itu sebenarnya masalah bukan hanya pada anak-anak kita, tapi juga masalah pada orang dewasa. Tapi kenapa saya perhatian besar kepada anak-anak usia dini, karena memang dunia ini akan diteruskan oleh anak-anak kita. Generasi hari ini yang akan menjadikan dunia ini lebih baik, ataukah mereka menjadi generasi yang akan menghancurkan bumi? Nah, ini sangat penting. Kita sebagai khalifah dan sebagai rahmatan lil alamin itu wajib apa? Wajib memakmurkan bumi, wajib memimpin bumi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang memang harus kita lakukan, dan itu akan kita letakkan kepada siapa? Otomatis memang kepada anak-anak kita, karena mungkin kalau kepada kita sendiri mungkin ya namanya usia ya, memang usia itu tidak memandang, memang mati itu tidak memandang usia, tetapi secara normalnya
yang lebih tua yang akan lebih cepat mati kan, begitu kan. Nah, itu yang membuat saya menaruh perhatian yang luar biasa kepada anak usia dini, karena memang mereka lah generasi yang akan meneruskan peradaban di muka bumi ini. Nah, apa sih popcorn brain itu ya? Ini seorang psikiater dari Korea ya. Jadi Ye Jin Shin itu mengatakan istilah bagi otak anak yang terbiasa melihat layar atau perangkat di gadget ataupun yang kita kenal dengan gawai, dan itu yang mengakibatkan mereka merespon stimulus hingga otaknya meletup-letup. Itu yang disampaikan oleh Ye Jin Shin. Nah, Ye Jin Shin ini adalah seorang psikiater dan praktisi pendidikan anak. Jadi ini memang ahlinya ya. Jadi anak-anak yang terbiasa dengan layar perangkat digital itu otomatis otaknya itu bekerjanya itu memang sangat cepat. Kenapa sangat cepat? Karena stimulus yang diterima itu bergantinya juga sangat cepat. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipahami. Kenapa dulu itu anak-anak dilarang nonton kartun? Sebenarnya anak-anak dilarang nonton kartun ya kalau lihat televisi, karena gerakan kartun itu adalah gerakan gambar cepat. Bukan seperti misalnya film-film yang kayak apa ya, si Bolang. Kalau Bolang itu kan gambarnya nggak terlalu cepat, tidak seperti gambar kartun Donald Bebek. Jadi kayaknya lebih aman lihat Donald Bebek ya, lebih aman lihat kayak misalnya Upin Ipin ya, lebih aman kayak misalnya lihat apa ya, apalagi kartun-kartun itu ya, saya kok lupa ya, SpongeBob ya, daripada lihat misalnya kayak Bolang gitu, atau misalnya Panji si Petualang. Nah, ini adalah kesalahan yang memang yang akhirnya tidak kita pahami, karena saat anak melihat kartun maka yang terjadi adalah otak itu melihat gambar yang sangat cepat. Jadi kalau kita melihat bagaimana kartun itu dibuat, proses pembuatan film kartun itu terdiri dari ribuan gambar, jutaan gambar yang memang yang dijalankan itu dengan alat proyeksi film itu dengan sangat cepat. Jadi seret-seret gitu. Sekian detik itu harus berapa gambar gitu. Sedangkan kalau misalnya kalau kita lihat seperti si Bolang itu kan gerakannya teratur. Jadi sama seperti ritme otak itu sendiri. Otak itu belajarnya bukan dengan cara cepat, tapi teratur dan berulang. Makanya kenapa kalau kita belajar untuk anak-anak dan orang dewasa, kalau mau ingatannya itu menetap, apa yang harus dilakukan? Repetisi, pengulangan. Sama dengan kalau kita misalnya anak-anak yang belajar hafiz juga kan harus sering-sering murojaah. Ya, karena memang intinya belajar itu untuk diingat, untuk bisa dihafal dengan baik harus diulang. Jadi tidak ada rumus instan yang bisa mengatakan cara mengingat cepat, cara memori kuat gitu ya, tapi cuma dengan cara instan itu nggak ada, apalagi pakai obat-obat yang istilahnya ini untuk menguatkan memori anak gitu, tidak ada seperti itu, karena sebenarnya cara ingatan yang paling baik adalah tidak terlalu banyak stimulus yang diberikan itu berulang-ulang dan harus ada jeda, seperti itu. Nah, kemudian popcorn brain salah satu yang disampaikan oleh Profesor David Levy. Nah, ini beliau yang menyampaikan pertama kali memang popcorn brain itu adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan ya, konstan dan multitasking elektronik. Jadi konstannya itu begini, kalau misalnya anak-anak main game online nih, game online. Misalnya aja apa ya, mainan anak-anak itu ya, saya nggak terlalu hafal sih ya, itu kan memang saya lihat anak-anak itu kan beralih cepat gitu dari stimulus yang satu ke stimulus yang lain gitu kan, dan itu sifatnya konstan, anak itu bisa nggak bergerak, diem aja kan, diem aja, konsentrasi full, padahal otaknya itu bekerjanya juga mereka kadang-kadang nyamil. Terus kemudian kadang-kadang sambil nyamil itu mereka juga bisa ngerjain apa gitu ya, multitaskingnya itu begitu. Dan mereka juga itu kan kadang ada iklan lewat, disingkirkan gitu. Jadi memang terjadi proses multitasking pada waktu mereka bermain alat-alat elektronik itu ataupun memainkan gadget itu sendiri. Nah, pada saat otak mengalami stimulasi konstan ini dan anak-anak senang, apa yang terjadi? Maka salah satu bagian otak yaitu nukleus accumbens itu akan merangsang salah satu bagian otak agar mengeluarkan dopamin. Nah, dopamin ini mengakibatkan rasa senang yang luar biasa kepada anak-anak. Dan kalau anak-anak sudah mengalami senang yang luar biasa, maka mereka akan semakin kuat. Jadi semakin nagih. Jadi itulah yang mengakibatkan dopaminnya kalau kurang banyak, mereka itu ketagihan, kecanduan, sama kayak efek narkoba. Jadi kalau sudah dikasih 1 gram
Awalnya 0,1 gram. Ternyata 0,1 gram kenikmatannya sudah berkurang nih. Saya butuh 0,2, 0,3 sampai akhirnya 1 gram satu kali pakai gitu ya. Dan ini sama dengan kasus dopamin yang terjadi di otak anak-anak. Jadi kalau anak-anak main game kekerasan contohnya. Gamenya kekerasannya biasa-biasa aja awalnya. Itu dopaminnya sudah keluar nih. Dia menang. Oh, dopamin keluar. Kan menang kan, dopamin keluar, dia seneng. Kemudian lama-lama dia bosen nih. Tantangannya kurang luar biasa, tantangannya kurang menantang gitu. Kurang seru gitu. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan mencari game yang lebih seru lagi, yang lebih menantang lagi. Karena apa? Karena otak mereka butuh untuk mengeluarkan dopamin yang lebih besar karena mereka sudah candu. Jadi kalau sudah candu ya namanya adiksi ya, ketagihan ya, otomatis butuh sesuatu yang lebih luar biasa. Dan itu yang Nah, karena otak yang meletup-meletup seperti popcorn ini, maka apa yang akan terjadi? Karena otak ini bekerjanya sudah meletup-letup, maka yang terjadi adalah anak-anak pada saat menghadapi banyak stimulasi yang ada di sekitarnya, mereka itu kalau stimulusnya nggak kuat itu akan diabaikan, akan dianggap angin lalu saja. Jadi kalau misalnya saat menghadap gadget ya, anak-anak itu kan situasi di gadget itu habis perang misalnya ngapain gitu ya, itu kan cepat sekali. Maka apa yang akan terjadi di kehidupan nyata, jadi kalau misalnya dia dipanggil, adek sini gitu kan, dia itu kalau masih adek sini nggak dengar, karena diabaikan sama dia, bukan karena dia benar-benar nggak dengar tapi diabaikan, karena stimulusnya nggak kuat. Tapi kalau sudah adek sini gitu, datanglah atau menghadaplah, itu bukan karena anak nggak dengar, tapi karena memang dia butuh stimulus yang kuat. Makanya kenapa anak-anak yang kebetulan saya punya rumah terapi nih, rumah terapi saya itu banyak anak-anak yang bermasalah karena gadget untuk perilakunya. Jadi akhirnya suka marah, suka bosen, kemudian tidak mau belajar, kemudian susah mencerna. Ya karena memang mereka sudah berubah karena gadget itu sudah mempengaruhi apa? Emosi mereka, perilaku mereka, dan yang terutama juga adalah mempengaruhi keterampilan gerak dan motorik mereka, sehingga sensorinya juga kadang-kadang juga bermasalah. Nah, ini yang akhirnya membuat kerja otak itu tidak normal. Jadi karena otaknya meletup-letup nih, maka yang seharusnya terjadi sambungan antara neuron yang satu dengan neuron yang lain itu kan harusnya gini ya, nyambung jeglek gitu ya. Jadi otak itu kan terdiri dari 2 sel, ada sel glia, ada sel neuron. Neuron ini dan neuron ini kalau cara belajarnya benar, cara kerja otaknya benar, itu pasti akan tersambung begini. Tapi karena otak yang meletup-letup, maka apa yang akan terjadi? Ini kan mengandung yang listrik ya, neuron-neuron itu mengandung muatan listrik. Apa yang terjadi karena otaknya meletup-letup? Ini nggak bisa terjadi gandengan. Ini bisa nggak terjadi gandengan. Bahkan apa yang terjadi kalau misalnya nggak tergandeng? Ya otomatis kalau tidak tergandeng ya tidak akan terjadi koneksi baru. Anak-anak tidak akan bisa belajar hal-hal yang baru. Dan hal ini mengakibatkan anak-anak kesulitan untuk belajar. Nah itu yang harus dipahami. Jadi otak yang dalam kondisi meletup-letup itu ya. Jadi kan karena dia meledak sini ya, karena jalannya otaknya nggak seiring ya, karena harusnya kan pelan-pelan nyambung, pelan-pelan nyambung, pelan-pelan nyambung gitu kan cari jalannya tuh otak tuh neuron yang satu dan neuron yang lain. Tapi karena meletup yang sana, meletup yang sini, akhirnya neuron wiringnya, pengkabelannya, instalasinya yang seharusnya dilakukan oleh neuron-neuron ini tidak terjadi karena saling meletup satu sama lain. Ini didekatin meletup sana, ini didekatin meletup sini. Nah, apa yang terjadi? Maka anak-anak itu kalau main, mereka itu mainnya ekstrim. Kadang-kadang mereka itu kalau melihat perang gitu, kalau perangnya itu nggak brutal, nggak mengerikan, kemudian nggak pokoknya nggak menantang menurut mereka. Perangnya nggak seru, permainannya nggak seru, balapannya nggak seru, itu mereka nggak ada ketertarikan gitu. Karena apa? Karena sudah muncul sifat impulsif di dalam dirinya, sifat keterburu-buruan, sikap yang ingin semuanya cepat, ingin semuanya itu segera mungkin dilakukan, segera mungkin untuk selesai. Itu adalah otak impulsif ya.
Jadi kalau misalnya kita ngajarin anak tuh, kalau misalnya dia sudah otaknya meletup-letup, kalau kita ajarin, nih contohnya, kita kasih flashcard. Dek, ini gambar apa? Apel. Ada gambar apel, kemudian di bawah apel itu kan ada tulisannya apel. Kalau pakai dengan metode flashcard yang 1 detik dilihatin ke dia, kemudian ganti flashcard yang lain, kemudian ganti yang lain, apa yang terjadi? Bosen, gak bakalan dia tertarik. Apalagi kalau kemudian lihat buku yang warnanya kertasnya cuma putih, kemudian tulisannya hitam, alah udah tambah nggak menarik lagi. Apalagi dia masuk sekolah, ketemu papan tulis hitam, kemudian kapurnya putih, aduh tambah nggak menarik lagi. Apalagi gurunya juga kurang energi, kemudian mungkin gurunya sudah habis energinya, kemudian mungkin gurunya juga tidak punya metode belajar yang memang bisa menghidupkan suasana, tidak mengoptimalisasi sensorik motorik anak. Maka apa yang akan terjadi? Anak-anak itu akhirnya di kelas itu ngelamun, kalau nggak gitu bingung sama kegiatannya sendiri, kalau nggak gitu ya jalan-jalan, kalau nggak gitu ya tawaf di sekitar kelas ya, sampai akhirnya lama-lama lempar jumroh. Itu yang terjadi pada anak-anak kita. Dan apa yang kemudian terjadi adalah anak-anak kesulitan untuk menangkap pelajaran-pelajaran di sekolah karena memang tidak ada konsentrasi. Otomatis tanpa adanya konsentrasi yang bagus ini, mereka itu kesulitan untuk menginput informasi-informasi baru yang diterima dari lingkungannya. Dan apa yang terjadi juga kalau misalnya anak-anak ini sudah terpapar pada stimulasi yang sangat kuat. Mereka itu kalau misalnya anak-anak itu kan harusnya suka ya kalau diajak main ke pantai misalnya, atau ke alam terbuka, ke taman, bisa lari-lari, bisa naik-naik pohon, bisa gulung-gulung di pasir gitu. Apa yang terjadi kalau kebanyakan dengan gadget, mereka itu bosen. Bosen main di alam terbuka yang menurut mereka nggak ada tantangan, karena mereka itu terbiasa dikasih stimulasi. Mereka itu tidak terbiasa kreatif, tidak bisa inisiatif untuk melakukan apa yang harus saya lakukan. Jadi otomatis kontrol geraknya nggak punya. Kemudian motorik planningnya juga nggak punya. Nah ini yang membuat anak-anak akhirnya mager. Dan kalau sudah mager, otomatis anak-anak juga mengalami obesitas. Karena biasanya kalau main HP, mereka itu biasanya di sebelahnya ada camilan. Kalau udah gitu, karena asiknya main HP, ibunya kasihan, anaknya disuruh makan, gak makan-makan, anaknya main HP, ibunya nyuapin. Itu yang terjadi. Jadi kalau sudah disuapin seperti itu, kalau misalnya anak sudah mengalami obesitas, ya itu juga karena HP. Kalau misalnya anak juga nggak terampil secara motoriknya, ya itu karena anak memang tidak terlatih secara aktivitas praktisnya. Aktivitas praktikal life-nya nggak terlatih ya. Jadi kalau misalnya anak-anak suka marah-marah juga, ya karena memang otak emosinya dia sudah terlalu banyak dopamin itu dikeluarin. Kalau terlalu banyak dopamin dikeluarin, apa terjadi? Itu banjir, yang namanya otak itu banjir dopamin, dan itu mempengaruhi kerja emosi dan juga mempengaruhi kerja otak berpikir. Nah, akibatnya apa? Anak nggak bisa berpikir, emosinya meledak-ledak, gampang marah, gampang kesel, gampang bosan. Nah, itu yang akan terjadi. Nah, yang lebih serius ya memang sudah tadi saya sampaikan ya, pengendalian emosi, kendali diri anak itu lemah. Jadi memang kalau berdasarkan catatan terapi saya, memang anak-anak yang di terapi karena gadget itu memang lebih banyak itu kita perbaiki emosinya sama perilakunya. Kadang-kadang anak-anak itu sebenarnya pinter, tapi masalahnya karena emosinya kena, perilakunya kena, akhirnya kayak nggak tahu apa-apa, diajarin kayaknya nggak nangkep-nangkep, informasi yang diberikan juga lewat aja gitu kan. Terus kalau ada apa-apa nggak punya inisiatif, dikasih sesuatu nggak paham-paham, nggak ngerti. Nah itu yang akhirnya kadang-kadang bikin orang tua ini sebel gitu ya. Nah ini yang akhirnya memang harus benar-benar kita sebagai orang tua itu harus pahami dengan baik ya, bahwa ternyata popcorn brain itu luar biasa ya pengaruhnya. Tapi sayangnya kita baru tahu sekarang gitu, padahal ilmunya sudah ada mulai tahun 2011 gitu kan. Nah, efek sampingnya memang daya ingat anak-anak itu akan melemah. Anak tidak bisa mengikuti pelajaran dengan sempurna karena dia juga tidak sanggup berkonsentrasi untuk membaca. Padahal membaca itu butuh banyak sekali tahapan. Setelah membaca nanti memahami
setelah memahami, mempersepsi, mensintesa, kemudian melakukan pengambilan kesimpulan, dan seterusnya. Nah, ini yang terjadi pada anak-anak kita. Jadi kalau misalnya kita bicara popcorn brain, ini sebenarnya kalau dibilang barang lama, iya barang lama. Tapi masalahnya di kita tidak pernah tersosialisasi. Ya mungkin karena memang kita kurang aware ya, kita kurang aware sebagai orang tua untuk memahami bahwa ternyata teknologi itu memang punya dua sisi. Sisi yang menguntungkan dan sisi yang merugikan. Tapi sayangnya kita seringkali tidak memperhatikan sisi yang merugikan ini. Dan yang perlu dipahami juga bahwa yang namanya teknologi, yang namanya alat, yang namanya barang itu pasti ya ada cara penggunaan, petunjuk pemakaian. Sayangnya orang tua hari ini itu kalau misalnya sudah kasih nih gadget sama anak, tidak kasih aturannya, tidak kasih cara menggunakannya seperti apa. Jadi pokoknya pakai aja, sama kayak kita beli sepeda motor atau beli mobil ya. Kita itu yang kita pelajari cuman bagaimana cara jalaninya ya, cara jalaninya. Kemudian kalau ada apa-apa macet di jalan kaget, kenapa nih mobil? Kita nggak tahu aturan pakainya kayak apa ya. Kalau sudah seperti ini apa yang harus saya lakukan dulu ya. Kemudian maintenance-nya seperti apa? Kita seringkali tidak membaca buku teknisnya. Ya sama seperti kita ngasih HP sama anak-anak kita, seringkali kita itu lupa bahwa pada waktu kita ngasih HP otomatis kita harus punya aturan main, kita harus tahu bagaimana HP ini digunakan, dan kita juga harus tahu batasan waktu yang diberikan pada waktu kita memberikan HP ini kepada anak-anak. Nah, kalau anak-anak kita sudah mengalami fenomena popcorn brain, maka itu akan menjadi sebuah tantangan yang luar biasa. Kenapa menjadi tantangan yang luar biasa? Karena hari ini dunia sedang menghadapi yang namanya VUCA. VUCA itu apa? VUCA adalah sebuah dunia dengan segala permasalahannya, dan VUCA ini adalah singkatan dari apa? Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Volatility itu adalah semua terjadi begitu cepat, tidak seperti yang kita harapkan. Jadi dengan adanya pandemi saat ini tuh kita nggak pernah bayangin nih bahwa akan terjadi pandemi, bahwa akan terjadi perubahan seperti ini. Kemarin-kemarin tuh yang namanya Giant, yang namanya Matahari, Sobi, dan lain-lain mungkin masih bisa berdiri dengan baik. Ternyata hari ini mereka mengalami ya namanya bangkrut ya, istilahnya seperti itu. Jadi semua perubahan itu terjadi dengan sangat cepat dan unexpected. Jadi memang tantangannya itu sangat cepat dan tidak terbayangkan gitu. Kemarin banyak perusahaan-perusahaan yang masih berdiri kokoh kemudian harus merumahkan para karyawannya karena ternyata tugas-tugasnya karyawan itu nantinya bisa tergantikan oleh tugas-tugas mesin. Jadi kalau misalnya hari ini kita berada di era 4.0 ya, teknologi 4.0, jangan salah Jepang sudah berada di 5.0. Jadi nanti yang akan bekerja itu mesin-mesin ya. Jadi kita yang akan mempekerjakan mesin dan kita yang akan mengendalikan mesin. Dan kita masih di 4.0. Kemudian yang kedua yaitu uncertainty. Jadi kondisi hari ini itu tergantung pada perubahan. Jadi nggak jelas gitu loh. Ada yang dipahami, ada yang nggak dipahami. Jadi perubahannya itu kadang-kadang membuat kita itu seringkali ketakutan ya kadang-kadang. Jadi pada masa COVID luar biasa ya bahwa yang mengalami depresi itu bukan hanya orang dewasa, tapi juga anak dan remaja, bahkan banyak juga anak-anak. Karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dengan adanya COVID. Bagaimana masa depan saya? Bagaimana nantinya saya? Bagaimana kalau ini terus-menerus terjadi? Itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, dan penelitian dari adanya dampak COVID-19 itu memang luar biasa. Semakin banyak anak-anak yang mengalami depresi dan juga stres, terutama stres diakibatkan oleh orang-orang terdekat anak-anak sendiri juga, karena memang di rumah kadang-kadang anak-anak itu mendapatkan kekerasan dari orang tuanya sendiri. Dan kemudian complexity. Jadi dunia saat ini tuh kompleks banget. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang tidak pernah kita bayangkan. Jadi untuk memutuskan sesuatu itu harus mikirin begini, harus mikirin begini. Jadi nggak bisa lagi kalau misalnya, oh saya mau bangun pabrik, udah pokoknya pertimbangannya saya bangun pabrik di sini lokasinya bagus, pasarnya bagus ini. Tapi ternyata
saat ini kita nggak bisa hanya pertimbangan, oh lokasi bagus, ada pasar, ada bahan alam, ada sumber dayanya. Ternyata ada faktor-faktor yang lain, misalnya pesaing itu sendiri, kemudian kemampuan untuk marketing, kemudian iklan itu sendiri, kemudian entertain itu sendiri. Nah, faktor-faktor ini yang kadang-kadang banyak banget ya, kompleks gitu loh. Apa yang kemarin tidak terbayangkan itu terjadi hari ini, dan kemudian hari ini kita juga menghadapi ambiguity, yaitu too many unknowns. Jadi terlalu banyak tidak tahu, tidak paham apa yang sedang terjadi, saya nggak ngerti. Itu yang terjadi hari ini. Jadi benar-benar ambigu ya, nggak jelas. Kenapa ya kok bisa seperti ini? Katanya COVID itu adalah sebuah konspirasi. Apa benar? Katanya COVID itu nggak perlu vaksin, apa benar gitu kan? Kita sendiri nggak tahu gitu. Ada yang bilang nggak perlu vaksin, tapi ada yang bilang perlu vaksin. Kalau vaksin nanti begini, kalau nggak divaksin begini, kita nggak tahu. Terus ada yang bilang anak-anak zaman sekarang itu nggak perlu sekolah yang sampai istilahnya sampai tinggi-tinggi, pokoknya didik aja jadi entrepreneur, mereka pokoknya bisa cari uang sendiri. Istilah apa ya, banyak sekali pendapat-pendapat yang muncul yang mengakibatkan ambiguitas ya. Bagaimana ya seharusnya ini ya gitu kan. Nah, ini yang membuat dunia ini benar-benar dalam situasi yang kompleks, membingungkan, dan juga menimbulkan kegalauan yang luar biasa. Ini menimbulkan kegalauan yang luar biasa ya Bunda, karena kita harus memahami bahwa dari prediksi dunia, dari prediksi bisnis bahwa tahun 2020 sampai 2030 akan ada sekitar 15 sampai 20 bidang pekerjaan yang akan tergantikan. Bahkan ada beberapa industri yang memang tidak bisa lagi dikembangkan, mereka akan berubah dalam industri yang lain. Nah, ini adalah sebuah fenomena yang luar biasa. Nah, menghadapi dunia VUCA yang seperti itu, apa sih yang dibutuhkan anak-anak kita? Itu enak apa ya? Jadi pada waktu kita dihadapkan oleh dunia VUCA, apa yang harus dilakukan ya? Ternyata VUCA itu sendiri menuntut ya, di dunia yang VUCA yang nantinya serba ambigu, yang serba kompleks, yang serba tidak menentu, dan kemudian gonjang-ganjing ya istilahnya ya, dunia yang gonjang-ganjing yang kompleks itu ternyata dibutuhkan banyak keterampilan. Salah satunya adalah komunikasi dan metakognisi. Metakognisi dan attentional control. Jadi hal-hal inilah yang kadang-kala luput kita kembangkan dengan baik ya. Jadi mungkin kita ngajarin anak-anak cara beradaptasi gitu ya. Tapi kadang-kala kita lupa bagaimana ngajari anak-anak kita itu untuk mengembangkan komunikasi yang baik gitu ya. Kemudian mungkin kita mengajari anak-anak itu untuk mengembangkan intuisinya. Tapi mereka itu tidak diajari bagaimana mengontrol perhatiannya. Dan apa yang harus dilakukan memang adalah orang tua pada saat mengasuh anak-anak maka harus melakukan beberapa tindakan, yaitu observasi, kemudian melihat orientasinya seperti apa, kemudian putuskan dan buat sebuah tindakan nyata untuk anak kita itu mau diapakan, mau dikemanain gitu kan. Nah, ini yang harus benar-benar harus kita pahami dengan baik. Dan kalau kita sudah tahu ini, karena saya tadi sudah ngomong ya di depan, hari ini batasan masalahnya adalah tumbuh kembang anak usia dini, terutama di tumbuh kembang otaknya. 3 tahapan perkembangan kecerdasan. Golden age atau fase emas itu dalam belajar itu sebenarnya bukan 0 sampai 5 tahun. 0 sampai 5 tahun atau sampai 7 tahun itu adalah golden age otak memang. Tapi kalau untuk belajar itu adalah 0 sampai 16 tahun. Karena ini adalah suatu beberapa periode yang memang luar biasa untuk diperhatikan, dan orang tua kadangkala abai ya. Tapi semoga dengan belajar hari ini kita bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan. 0 sampai 3 tahun itu anak-anak itu melihat, mendengar, dan menyentuh lebih banyak. Jadi memang di sini semua sensori yang ada di tubuh anak itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita stimulasi sebaik-baiknya. Pendengarannya, penglihatannya,
penciumannya, perabaannya, kemudian perasaannya itu sendiri itu memang harus distimulasi. Dan ini memang membutuhkan peran orang tua. Jadi istilahnya bermain bebas, kemudian membaca buku sendiri, kemudian banyak ngomong, menari, berlari, dan sebagainya itu harus dilakukan oleh anak dan orang tua. Kemudian usia 4 sampai 8 tahun. Ini anak sudah mulai belajar dengan cara apa? Melihat, mendengar, menyentuh dengan penuh perhatian. Nah, usia-usia ini 4 sampai 8 tahun ini memang anak itu eksplorasinya sudah difokuskan. Jadi mereka bukan sekedar eksplorasi 0 sampai 3 tahun itu kan nggak tahu ya, api itu panas gitu ya. Kadang-kadang anak kan langsung pegang api gitu kan ya. Itu mereka karena memang pengen tahu, curiosity anak, bukan karena memang mereka itu nakal gitu atau golek goro-goro gitu, enggak ya. Karena memang mereka itu sedang melakukan eksplorasi lingkungan. Jadi kan mereka nggak tahu api itu panas ya pegang aja gitu kan. Kemudian mereka nggak tahu bahwa pisau itu tajam, kadang diambil pegang, gunting juga seperti itu. Nah, itu yang memang dilakukan oleh 0 sampai 3 tahun. Tapi 4 sampai 8 tahun mereka itu perkembangan otaknya sudah lebih paham, sudah lebih bisa mengklasifikasi, sudah bisa mengidentifikasi. Maka apa yang dilakukan di usia 4 sampai 8 tahun itu mereka itu benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan itu dengan mereka sudah mulai fokus, mereka sudah mulai mengabaikan mana yang penting untuk diperhatikan, mana yang tidak penting untuk diperhatikan. Nah, di sini ini yang dilakukan oleh anak usia 4 sampai 8 tahun. Kemudian umur 9 sampai 16 tahun. Nah, di sini 9 sampai 16 tahun itu adalah internalisasi pengalaman, penglihatan, pendengaran dan semua experience yang dia terima di usia 0 sampai 16 tahun itu. Jadi sudah diinternalisasi semuanya. Nah, jadi kalau misalnya dibilang saya sudah lewat masa anak saya gitu. Jangan khawatir Bunda, karena sampai 16 tahun Bunda itu masih bisa kok, bisa mengoptimalisasi, bisa mengejar, bisa istilahnya memberikan stimulus-stimulus terbaik, kemudian bisa memberikan pembelajaran yang lebih sesuai dengan modalitas anak, kita bisa mengobservasi anak kembali dan kemudian mengarahkan anak itu seperti apa. Itu di usia 9 sampai 16 tahun. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, otak itu tidak hanya sekedar menerima informasi, tapi mengelolanya. Jadi otak kita itu tidak akan melakukan proses belajar yang baik jika kita ya atau anak itu tidak membahas informasi itu dengan orang lain. Makanya di usia 0 sampai 16 tahun itu apa yang harus kita lakukan, proses pembelajarannya adalah mendengar ngomong, diskusi, informasi. Jadi seperti itu. Jadi memang anak itu diminta untuk aktif. Jadi kalau misalnya kita lihat cara belajar siswa aktif ya, CBSA ya, yang memang dikembangkan sejak zaman akhir-akhir masa Orde Lama ya, waktu itu ya, cara belajar siswa aktif itu kan sudah mulai dimunculkan. Karena apa? Karena agar otak itu bekerja. Jadi otak kalau misalnya hanya sekedar mendengar, maka akan melupakan. Karena teori belajar dari Konfusius itu begini, aku dengar, aku lupa. Aku lihat, aku ingat. Aku mengerjakan, maka aku paham. Jadi dengar, ingat, lihat, dengar, lupa, ingat, lihat, ingat, kemudian kerjakan, paham. Jadi anak-anak ataupun orang dewasa kalau belajar itu memang harus banyak melakukan tanya jawab, harus banyak bereksperimen, harus bergerak karena memang sifat otak itu seperti itu. Bunda, ini mungkin ada putranya yang lagi senang coret-coret, mungkin bisa ini biar ini bisa, mohon maaf Bunda, mungkin bisa dibantu agar tidak semakin banyak ini kembang-kembangnya ini. Mohon dilihat kalau ada tangan-tangan mungil. Semoga tangan-tangan mungil ya Umi ya. Kalau tangan ibu bapaknya enggak lah ya. Nah ini, jadi memang otak itu tidak hanya sekedar menerima informasi, tapi mengelolanya. Jadi kalau misalnya kita sering dengar kata-kata
otak anak-anak itu seperti spons, benar, seperti spons, memang benar. Tetapi masalahnya sebanyak-banyaknya informasi yang diberikan kepada anak, tapi kalau anak tidak distimulasi, tidak diajari untuk mengelola informasi itu, apa yang terjadi? Informasi itu akan hilang dengan sendirinya. Karena informasi yang ada di otak itu kan modelnya ditumpuk. Informasi yang masuk yang mana itu yang akan dipakai. Wah, ini semakin kreatif ini ya, ternyata ya tangan-tangan kecil ini ya untuk mencoret-coret. Mungkin Bunda bisa kasih ini ya, kertas atau apa, biar tidak semakin banyak bunga-bunganya ini. Jadi kalau misalnya anak-anak itu kita banyak kasih informasi, tapi kemudian kita tidak pernah membantu anak untuk mengelola informasi itu, maka apa yang akan terjadi? Maka informasi yang ada itu hanya menumpuk saja gitu, hanya menumpuk dan hanya menjadi tumpukan-tumpukan memori yang mungkin kadang-kadang disimpan di dalam hipotalamus atau hipokampus ya, dalam lemari otak itu, dalam tumpukan-tumpukan yang nggak jelas gitu loh. Kalau kita kemarin ingat belajar tentang berbenah ya, kata Umi Konita, kalau otak ini kita ibaratkan lemari, maka di lemari otak itu akan banyak informasi-informasi, tapi informasinya ini ketumpuk gitu. Kadang-kadang kita itu sulit mencari informasi yang kita butuhkan saat kita butuh, karena memang informasi yang masuk ini tidak ditata gitu. Mana yang penting, mana yang nggak penting, mana yang menjadi prioritas, itu nggak ditata dengan baik. Maka kan yang terjadi adalah saat kita harus merecall kembali nih, aduh kok lupa itu banget benar-benar lupa gitu, karena memang tidak tersimpan dengan baik. Dan salah satu metode menyimpan di otak itu kan memang salah satunya adalah metode keledai ya, jadi metode cantol ya, metode cantol. Jadi kalau misalnya seperti saya dulu waktu SMA, kalau rumus kimia itu menghafalkannya kan diambil kata-kata pertama ya. Jadi ya sama seperti itu. Jadi misalnya ngafalin rumus kimia jika apa, atau misalnya ngafalin kayak anak-anak itu, kalau saya dulu masih kecil ngafalin warna pelangi itu Magiku Hibiniu gitu-gitu. Nah, itu adalah salah satu metode mengingat dalam otak yang memang harus kita ajarkan kepada anak-anak agar informasi yang masuk itu tidak hanya tertumpuk gitu, dan anak tidak bisa pakai waktu mereka butuh untuk recall. Nah, otak itu bagaikan sebuah komputer. Untuk dapat dipakai, komputer itu perlu di-on-kan dulu. Jadi cara meng-on-kannya seperti apa? Ya sama seperti tadi yang saya bilang. Informasi yang ada di otak kita, yang ada di anak-anak kita, baik itu anak-anak itu menerima informasinya dalam kondisi sadar ataupun tidak sadar, maka anak perlu diajari cara mengaitkan apa yang diajarkan dengan apa yang telah kita ketahui, dengan cara mereka berpikir, mereka berpikir. Jadi kalau misalnya kita nih sudah kasih tahu nih anak, ini misalnya ya gambar buah gitu kan, mereka itu sudah simpen tuh, oh ini gambar buah apel, ini buah jeruk, buah pisang, buah semangka, buah mangga gitu, taunya itu. Tapi kalau misalnya kemudian kita bilang begini ke anak, ini buah apel warnanya merah. Merah itu seperti warna apa? Seperti warna darah. Merah itu seperti warna apa? Seperti warna bendera kita, merah putih. Jadi kita membantu anak mengasosiasikan. Jadi kaitkan satu sama lain. Buah apel ini dimakan siapa? Adik, dimakan manusia? Bisakah? Atau hanya dimakan hewan? Itu salah satu cara kita mengasosiasikan atau mengaitkan otak anak, otak belajar anak. Jadi agar otak anak itu bisa dipakai harus di-on-kan dulu. Jadi sama seperti ibu-ibu, waktu saya memberikan kelas belajar di salah satu sekolah di Sidoarjo ya, salah satu sekolah yang cukup besar di Sidoarjo, ada ibu-ibu yang protes sama saya. Karena pada waktu melakukan observasi sama saya kasih untuk bahasa anak, kemampuan berbahasa anak itu saya kasih nilai kurang, need of improvement.
Jadi waktu itu ibunya protes, Bu Ira kenapa sih anak saya kok bahasanya dikasih nilai kurang? Padahal anak saya itu Bu Ira di rumah itu cerewetnya minta ampun, kosakatanya itu banyak gitu kan. Terus saya bilang sama si ibu tahu nggak keterampilan bahasa itu meliputi banyak hal, ada semantiknya, ada fonologinya, ada sintaksisnya, ada morfologinya, ada kemampuan menyimak, ada kemampuan untuk sequencing. Contoh ibu, saya bilang begitu sama ibunya. Waktu itu anak ibu kan sudah mau masuk SD nih, saya kasih 3 instruksi dengan bahasa baku. Ternyata apa yang bisa anak ibu lakukan? Anak ibu hanya melakukan 1 instruksi dan itu pun instruksi yang paling belakang. Nah, instruksi yang depannya mana? 3 instruksi bersamaan, dia nggak mampu. Nah, itu ternyata yang terjadi. Jadi ibu itu, oh gitu ya Bu Ira. Iya, dan pada waktu saya kasih gambar sama anak ibu untuk menyusun cerita dari gambar-gambar itu nggak bisa. Berarti sequencingnya nggak ada. Nah, itu juga harus dipahami. Jadi kemampuan bahasa itu bukan berarti anak saya banyak ngomong gitu kan. Kalau cuma banyak ngomong itu banyak, semua anak banyak ngomong memang. Apalagi kalau di rumah ibunya cerewet. Apalagi kalau di rumah itu banyak stimulasi dari lingkungannya. Anak banyak ngomong tapi masalahnya ngomongnya berarti enggak, bermakna enggak. Dia bisa bicara tapi enggak bisa berbahasa. Ngomongnya itu sudah bisa SPOK enggak? Jadi pada waktu itu ada juga lagi yang protes sama saya, Bu Ira kenapa alat tes yang dipakai bahasanya baku? Kan nggak bisa anak saya. Soalnya dia kebiasaan kalau di rumah yang ngomongnya ya gitu itu. Ya saya bilang, Bu, ini kan namanya observasi untuk melihat kematangan anak belajar. Kalau memang anak ibu nggak matang untuk belajar, ya silahkan kembali ke TK. Jangan maksa ke kelas 1. Maka apa yang terjadi? Saya waktu itu sempat ketawa juga ya. Jadi gini, di SD itu saya sudah minta maaf ke pihak SD, mohon maaf ya kemarin waktu observasi sudah saya lakukan banyak anak-anak yang mendaftar di SD harus saya kembalikan ke TK lagi gitu. Soalnya ibunya sudah tercerahkan gitu. Jadi sampai ada ucapan begini nih dari ibu-ibu. Kita itu Bu Ira awalnya adalah orang tua yang berada di pihak gitu kan. Berada di pihak sekolah, pokoknya anakku lulus TKB harus sekolah, tapi sekarang kita sudah sadar bahwa kebahagiaan anak, kematangan aspek-aspek perkembangan anak itu adalah sesuatu yang lebih penting daripada mengejar gengsi orang tua agar anak itu bisa sekolah di usia yang masih muda. Lamang masih kadang umurnya 5,8, 6 kurang ya. Padahal kata pemerintah kan 7 tahun ya, 7 tahun. Dan kalau kita belajar neuroscience, yang namanya prefrontal cortex itu matangnya di usia 7 tahun. Jadi struktur otak prefrontal cortex itu benar-benar matang nih secara biologisnya, secara fisiologi di usia anak 7 tahun. Jadi kalau sebelum 7 tahun yang namanya prefrontal cortex itu ya masih dibentuk nih kayak misalnya kerangka rumah ya mungkin masih kerangkanya sampai sini, tapi kalau sudah 7 tahun cus gini selesai nih kerangkanya sudah selesai dan siap untuk belajar. Itu prefrontal cortex ya. Jadi bagian otak yang memang untuk belajar itu prefrontal cortex. Itu yang sangat menentukan nantinya. Nah, sama dengan anak-anak kita, kalau misalnya 5,8 nggak usah keburu-buru, Bu. Kalau memang anak ibu pinter, ya Bu ya, kalau memang anak ibu pinter nanti bisa lompat kelas waktu SMP sama SMA. Ada kelas yang namanya kelas akselerasi. Tapi kalau misalnya pinternya masih biasa-biasa aja, udahlah, biarkan dia bahagia. Yang penting bahagia dulu, pinter itu kemudian. Itu yang harus dipahami. Bahagia dulu. Karena apa? Kalau anak bahagia, maka mereka akan tumbuh menjadi dewasa yang bertanggung jawab, yang mampu mengembangkan problem solving dan tidak menjadi problem maker. Dan tidak akan ada lagi yang namanya dewasa yang kekanak-kanakan. Kita boleh memiliki sifat anak, tapi jangan memiliki sifat kekanak-kanakan. Sifat anak itu kita pelihara, Bu. Sifat anak itu apa sih? Curiosity-nya tinggi, tidak mudah menyerah, tulus, jujur. Tapi kalau kekanak-kanakan, yaitu ngambekan, terus kemudian apalagi sifat kekanak-kanakan itu ngambekan, kemudian gondok sama ya kayak ngambekan ya, pokoknya sifat kekanak-kanakan lah seperti itu. Jadi boleh kita memiliki sifat anak-anak tapi jangan sifat yang kekanak-kanakan gitu kan. Nah ini yang harus dipahami. Kemudian bagaimana sih belajar yang baik? Belajar yang baik itu, aduh ini ya bagus sekali ini jadinya. Sudah banyak coretan-coretan seperti ini. Jadi multisensori itu adalah cara belajar yang memang sangat-sangat disarankan ya, baik itu oleh psikolog, baik itu oleh neuroscience, neurolog ya, maupun oleh para praktisi pendidikan itu sendiri. Multisensori itu apa?
kalau kita lihat multisensori ini terdiri dari dua kata, yaitu multi dan sensori. Multi itu kan banyak. Sensori itu apa? Sensori itu adalah semua yang berhubungan dengan indera. Kita itu kenalnya hanya panca indera ya. Jadi memang multisensori itu adalah belajar yang mengaktifkan indera, semua indera. Yang diaktifkan apa? Ya mata, ya telinga, ya peraba, kemudian perasa, penciuman juga diaktifkan. Jadi kalau belajar itu makanya kan ada kadang-kadang cium bau jahe, cium bau bunga mawar, cium bau bunga melati, cium bau bunga tahi kotok. Itu juga harus dilakukan ya. Jadi anak-anak itu tahu. Jangan sampai nih anak-anak sampai umur 7 tahun, 8 tahun belum bisa mencium bau. Saya pernah punya salah seorang pasien saya, umur 8 tahun ternyata baru dia bisa bau cek kentut. Mohon maaf ya. Tapi memang itu yang terjadi. Jadi waktu itu saya tanya, Ibu, untuk perkembangannya seperti apa gitu? Oh normal Bu Ira, semuanya normal gini kan. Akhirnya saya teliti lagi di mana ya sebenarnya ya bermasalahnya dia dalam merespon suatu stimulus, merespon suatu informasi yang diberikan, kok dia itu sering lost, sering hang gitu. Ternyata apa yang saya temukan akhirnya, Allah, ternyata ibunya baru ngomong, dia baru bisa cium bau itu Bu Ira di umur 8 tahun. Dia itu baru bisa bisa tahu ini bau busuk apa enggak itu di usia 8 tahun. Langsung saya itu gimana ya? Saya itu antara gitu ya Bu ya gitu. Dan ibu baru menyadari, iya gitu. Karena anak saya juga baru menyadari gitu. Dan ibu tahu enggak bahwa yang namanya indera penciuman itu adalah indera yang memang sangat mempengaruhi kecerdasan. Jadi apa yang terjadi kalau misalnya indera penciumannya itu tidak bagus, maka otomatis intelektual anak itu juga optimalisasinya nggak terlalu bagus. Jadi bersyukurlah kalau misalnya kita itu punya penciuman yang tajam. Jadi saya bersyukur sekali ya gitu. Ternyata waktu saya lihat, ya ternyata memang indera penciuman itu adalah salah satu indera yang memang dia itu dibilang primitif, yang paling primitif gitu. Tapi dia sangat mempengaruhi kecerdasan. Wah, itu luar biasa gitu ya. Saya itu belajar itu baru tahu ya sekitar 2 tahun yang lalu ya, karena saya dapat pasien itu. Jadi memang practice makes perfect itu memang luar biasa. Jadi kalau sering kita berlatih, kalau kita sering praktek itu kita akan dapat gitu, akan dapat hal-hal yang memang kadang-kala kita nggak mikir, oh iya ya ternyata ya gitu ya. Bahkan saya itu karena saya praktek lah juga, saya memiliki dua anak terapi, yang satunya itu makan busa kursi, yang satunya makan tembok, remahan tembok. Jadi seperti itulah. Jadi kalau misalnya dibilang di sini sensori itu apa? Sensori itu adalah segala hal yang berhubungan dengan indera, terutama panca indera. Kalau kita bicara sensori, maka ada 8 sensori dalam tubuh manusia, tetapi memang yang bisa kita lihat, yang itu memang sangat mempengaruhi belajar untuk saat ini adalah yang masih bisa terlihat ya, panca indera itu sendiri. Sedangkan indera yang lainnya yaitu proprioseptik, vestibular, dan interoception, itu memang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan oleh anak. Dan yang namanya proprioseptik, vestibular, dan interoception ini sangat mempengaruhi sekali kemampuan motorik anak, kemampuan kognitif anak juga, dan juga bahkan sampai mempengaruhi pada emosinya. Jadi kalau di sini ibu-ibu sama ayah di sini mau ngajari anak, maka apa yang harus dilakukan? Lakukan pendekatan secara multisensori. Jadi kalau misalnya mau ngajarin tentang buah apel, jadi ya pegang tuh yang namanya apel. Ini deh namanya apel, ayo digigit rasanya seperti apa. Nah itu kan dirasa ya. Kemudian dielus tuh apel itu kulitnya halus apa enggak, terus warnanya ya dicium, baunya wangi apa enggak, kan wangi bau apel itu ya. Nah itu adalah cara-cara kita untuk mengaktifkan sensori anak. Jadi kalau belajar begitu. Jadi kalau misalnya anak belajar bikin huruf A, jangan hanya ditulis A gitu, atau hanya ditunjukkan ini A gitu ya, A gitu kan. Anak sampai kadang-kadang lupa. Tadi sudah diajarin, sekarang lupa lagi gitu, padahal barusan gitu kan. Maka ngajarinya kasih, ini huruf A deh, ayo ditulis di pasir nih, huruf A itu kayak gini. Jadi memang ditulis, hanya begini, ditulis di pasir.
digeser, kemudian dibayangkan deh huruf A itu begini, jadi tangannya anak dipegang sambil dibayangkan, oh kalau nulis A itu begini, diucapin deh A, ada angin yang keluar nggak? Oh nggak ada, mulutnya seperti apa? Dicepet dipegang, mulutnya seperti apa? Jadi memang apa ya Bun ya, semua sensori itu harus terlibat kalau memang ngajarin anak itu bisa diingat dengan baik. Nah, ini saya akan bicara tentang otak belajar. Nah, ini yang luar biasa sekarang. Karena saya bicara tentang otak belajar anak usia dini, maka saya tidak akan menerangkan banyak, saya hanya akan menerangkan beberapa. Jadi otak, kalau kita bicara otak. Otak itu kalau menurut Triune Brain, jadi ada banyak teori tentang otak. Salah satunya adalah teori Triune Brain. Triune Brain itu membagi otak itu menjadi batang otak, kemudian otak emosi itu sendiri, dan otak berpikir. Jadi ini yang biasa banyak dipakai oleh apa ya, umum ya. Jadi batang otak, otak emosi, otak berpikir. Jadi ada batang otak, ada sistem limbik, ada korteks, sistem korteks ya. Nah ini yang paling banyak dipakai. Tetapi hari ini saya akan lebih mengkhususkan lagi untuk bicara otak mengenai bagian-bagian otak yang sangat berpengaruh pada fungsi belajar. Ada frontal lobes, atau kita kenal sebagai lobus frontal. Lobus frontalis ya, kalau orang Indonesia ngomongnya lobus frontalis. Lobus frontalis ini adalah salah satu lobus yang memang fungsinya untuk apa? Untuk mengatur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi di sini ini kalau critical thinking, kemudian high thinking, complexity thinking itu ada di frontal lobe. Jadi ini adalah lobus frontalis, dan lobus frontalis ini sangat luar biasa karena dia banyak sekali mengatur fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh, termasuk kontrol diri dan kontrol perasaan itu juga diatur oleh frontal lobes. Kemudian bagaimana kita menalar, bagaimana kita berpikir, kemudian bagaimana kreativitas itu dibentuk, kemudian bagaimana mengembangkan problem solving, kemudian bertindak, kemudian memotivasi, melakukan planning, itu diatur oleh frontal lobes. Jadi dipahami ya Bunda, ini frontal lobes. Umu Sofa mungkin bisa ini ya, putranya atau siapa ini yang lagi main-main. Jadi frontalis lobe ini adalah salah satu lobus yang sangat berpengaruh pada proses belajar itu sendiri, karena selain mempengaruhi proses belajar, dia juga memiliki fungsi pada kepribadian dan juga fungsi motorik dan fungsi bahasa. Bahkan konjugasi mata. Konjugasi mata itu adalah mengatur kemampuan untuk melihat objek, membedakan objek, mengklasifikasikan objek, itu ada di lobus frontalis, bukan di occipitalis lobus malahan. Padahal kan tempat visual itu di lobus occipital ya, tapi ternyata itu diatur di frontal lobes. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang otak, memang otak itu tidak bisa bekerja sendiri. Otak itu selalu bekerja beriringan. Jadi kalau misalnya ada otak kiri dan otak kanan, itu adalah pemahaman yang sangat keliru. Kalau ginjal, iya ada ginjal kanan, ada ginjal kiri. Orang masih bisa masih sehat, masih bisa beraktivitas kalau misalnya salah satu ginjalnya bermasalah, misalnya ginjal kanannya bermasalah, maka dia masih bisa beraktivitas dengan ginjal kirinya. Tapi kalau otak enggak. Kalau misalnya belahan kirinya bermasalah, maka otomatis itu akan mempengaruhi semua belahan dan tidak akan pernah bisa bekerja dengan baik. Jadi kalau otak, kita bicaranya bukan otak kanan, otak kiri, tapi belahan kiri, belahan kanan. Karena belahan kiri dan kanan itu ada kabel-kabel yang saling terhubung satu sama lain, dan ada beberapa yang memang ada di belahan kiri dan kanan. Jadi memang seperti itu. Kemudian kalau kita bicara tentang frontal lobes ya, tadi kita bicara tentang frontal lobes, fungsinya banyak untuk kognisi, kemudian untuk kepribadian itu sendiri, konjugasi mata, kemudian fungsi motorik juga, kemudian dia mengatur fungsi bahasa juga. Maka yang kedua adalah parietal lobes. Parietal lobes itu adalah bagian otak yang mengatur gerakan motor. Jadi mengatur, parietal lobe itu di sini di tengah. Jadi kalau frontal lobe itu di sebelah depan, jadi prefrontal cortex itu ada di bagian depan sini. Kalau di sini nih bagian tengah sini ya, itu parietal lobe. Jadi bukan pas tepat tengah sini. Kalau tepat tengah sini ubun-ubun, kalau sebelah sini jadi agak mundur sedikit. Jadi gini, mungkin kayak agak lurus telinga ya, itu parietal lobe. Itu adalah
mengatur motorik, mengatur fungsi sensoris. Dan di sini memang kalau anak-anak belajar fungsinya untuk apa? Untuk menentukan jarak, ukuran, menentukan visual spasial, kemudian juga untuk menentukan apakah orang ini bisa berpikir secara sistematis atau enggak, itu di parietal lobe. Kemudian yang ketiga adalah lobus temporal. Temporal itu sebelah sini, dekat telinga. Jadi kalau dikatakan temporal lobe itu, jadi kita bicara di sini temporal, tempo. Jadi sesuatu yang kaitannya dengan suara ya, dengan tempo, dengan apa namanya, ingatan itu juga. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang temporal lobe, maka temporal lobe ini mengatur tentang ingatan jangka panjang. Jadi kalau misalnya orang-orang itu ingatan jangka panjangnya bagus, mengingatnya bagus, berarti fungsi temporal lobe-nya bagus sekali. Jadi kalau misalnya anak-anak, kalau kita pengen anak-anak kita punya daya ingat yang bagus, maka temporal lobe ini yang harus benar-benar distimulasi gitu, agar dia itu benar-benar bekerja dengan optimal. Jadi temporal lobe ini memang adalah mengatur pembentukan memori jangka panjang atau long term memory ya. Kalau otak-otak yang lain itu masih working memory, tapi kalau kemudian sudah masuk ke temporal lobe, otomatis maka dia akan menjadi working memory. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, kalau kita sudah bicara tentang temporal lobe, temporal lobe ini juga mengatur tentang pemahaman terhadap objek yang dilihat. Kalau misalnya temporal lobe kita itu bermasalah, maka kita itu tidak akan bisa mengenali anak didik kita, atau bahkan mengenali suami kita, bahkan mengenali anak kita, wajahnya itu kayak apa, kemudian tidak bisa membaca bahasa tubuh. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang nggak peka terhadap bahasa tubuh orang lain, itu berarti temporal lobe-nya bermasalah. Itu diingat ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang seperti itu, cukup diingatin aja. Kayaknya temporal lobe-mu bermasalah deh ya, karena kamu nggak peka gitu terhadap bahasa tubuh gitu kan. Jadi di temporal lobe ini juga pemrosesan input indrawi, kemudian pemrosesan bahasa juga. Makanya saya bilang kalau di otak itu bahasa itu tidak hanya diatur di area Broca Wernicke, tapi di semua bagian. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang multiple intelligence yang dikaitkan dengan neuroscience, maka kita tidak akan bicara fungsi bahasa itu hanya di Broca Wernicke, enggak, tapi ada di beberapa bagian otak. Jadi otak yang satu mempengaruhi otak yang lain. Makanya otak itu tidak seperti ginjal. Kalau ginjal yang satu berfungsi, yang satu tidak berfungsi, orang masih bisa hidup dengan baik. Tapi kalau otak nggak bisa. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di temporal lobe ini juga fungsinya untuk menyimpan ingatan-ingatan baru. Jadi kalau misalnya orang-orang yang terkena amnesia, amnesia itu ada dua ya, amnesia anterogate dan amnesia retrograde. Kalau amnesia anterogate itu adalah amnesia yang lupa pada yang dulu gitu ya. Tapi kalau retrograde yang baru lupa gitu. Nah, ini berarti temporal lobe-nya bermasalah. Mungkin pada waktu kecelakaan ya, kena apa gitu kan, kadang berdarah kan, keluar darah, terus akhirnya mengalami amnesia, bisa seperti itu. Nah, ini yang di temporal lobe. Kemudian ada occipital lobe. Occipital lobe ini adalah mengatur pemrosesan visual ya. Jadi memang hal-hal yang sifatnya visual yang bisa dilihat, diindra oleh mata, itu diatur oleh visual. Dan yang lebih luar biasanya lagi yaitu di occipital lobe itu memang menafsirkan ya, menafsirkan apa-apa, segala sesuatu yang memang dilihat oleh mata. Jadi itu letaknya di belakang sendiri. Jadi bukan di depan ya. Jadi otak yang mengatur untuk melihat itu malah ada di belakang. Dan yang paling penting itu adalah ini. Kalau kita bicara otak anak usia dini, yaitu lobus insula. Lobus insula itu di mana? Letaknya dekat talamus. Talamus ini fungsinya untuk menerima semua data-data sensori yang masuk. Jadi menerima panas, sakit, asam, suara petir, air hujan yang jatuh ke sini sakit, ke kulit sakit, kemudian kedinginan, kemudian api itu panas, itu tugasnya ada di talamus. Nah, lobus insula ini berdekatan dengan talamus. Tetapi fungsinya lobus insula itu luar biasa. Kalau kita bicara anak usia dini, otomatis kita bicara tentang menumbuhkan fitrah iman di usia golden age. Jadi kan saya sudah bilang ya tadi ya, anak-anak usia dini itu belajarnya itu bahagia dulu, pinter kemudian. Imannya dulu dibentuk dengan baik, imajinasinya yang positif, imajinasi yang tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang keindahan, tentang alam itu harus
bentuk dengan baik dulu, baru kita akan belajar tentang yang lain. Itu anak usia dini. Dan yang paling berpengaruh pada anak usia dini adalah lobus insula. Kenapa lobus insula? Lobus insula itu adalah sebuah bagian otak yang berperan terhadap suatu keyakinan. Keyakinan, kemudian Sudi waktu itu, cara aktivasi lobus insula itu bagaimana caranya, Dok? Bacakan anak-anak itu cerita. Bacakan anak-anak cerita, tapi cerita yang bukan dongeng, tapi cerita-cerita yang mengandung nilai-nilai kebenaran. Cerita-cerita yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kenapa? Karena memang ternyata salah satu penelitian yang dilakukan para neurolog, salah satu fungsi insula itu adalah berperan terhadap penerimaan suatu keyakinan. Di mana suatu keyakinan yang salah bisa menjadi benar, dan benar menjadi salah, itu diolah di insula. Dan insula ini memang adalah bagian otak yang memang terlibat dalam kontrol kognitif tingkat tinggi dan juga afeksi. Jadi di sini ada fungsi kognitif, ada fungsi perasaan yang dikelola oleh insula. Jadi kenapa kalau mau ngajarin anak usia dini itu resepnya hanya satu, aktivasi insulanya. Kalau insulanya diaktifasi baik, bagus, dan sudah kena nih, maka otomatis proses belajar yang lainnya itu akan berjalan dengan baik. Karena memang di insula itu anak-anak itu juga akan mengatur kemampuan dalam melakukan pengambilan keputusan. Jadi kalau insulanya bermasalah, maka otomatis dia juga kesulitan dalam melakukan pengambilan keputusan. Dia tidak bisa menentukan ini benar apa salah. Itu karena insulanya tidak bekerja dengan baik. Dan salah satu cara mengoptimasi atau mengaktifasi insula memang adalah salah satunya ngajak anak piknik. Ngajak anak piknik, kemudian ngajak anak itu berjalan-jalan di alam bebas, kemudian membacakan buku-buku yang baik, kemudian membacakan cerita-cerita yang baik, itu adalah tugas yang harus tugas-tugas yang harus kita lakukan untuk mengaktifasi lobus insula itu sendiri. Nah, kalau kita sudah tahu hal ini ya, berarti kita sudah tahu ternyata untuk anak-anak usia dini agar mereka itu tidak mengalami popcorn brain, agar otaknya itu sehat, otaknya itu normal, maka otomatis kita harus jaga tuh yang namanya insulanya dia. Bagian lobus insulanya dia itu benar-benar kita harus jaga dengan baik. Soalnya kalau sudah anak itu mengalami fenomena popcorn brain, maka orang tua yang akan benar-benar kebingungan apa yang harus saya lakukan dengan anak saya, karena otaknya meletup-letup, emosinya luar biasa, konsentrasinya buruk, dia tidak bisa membaca dengan baik, dia tidak bisa belajar dengan baik, dan otomatis dia juga mudah bosan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua ya? Jadi how to resolve ya? Apa solusinya? Apa? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah atur screen time. Jadi screen time itu adalah sesuatu yang memang harus kita perhatikan dengan baik. Kalau di Indonesia itu kan katanya 0 sampai 2 tahun boleh pakai gawai tapi hanya untuk video call gitu kan. Padahal kalau misalnya kita belajar tentang aturan screen time yang benar, 0 sampai 2 tahun itu benar-benar nggak dikasih. Benar-benar nggak dikasih. 0 sampai 2 tahun. Kemudian 2 sampai 6 tahun antara 30 sampai 1 jam. Itu yang benar-benar harus kita perhatikan, atur screen time. Kemudian aturan bebas gadget. Beri aturan bebas gadget. Di mana? Misalnya, kalau saya dengan anak-anak saya kan misalnya kalau di meja makan, kemudian di rumah orang, kita lagi bertamu, taruh itu gadget, nggak boleh dipegang. Bukan nggak boleh dipegang, maksudnya nggak boleh dimainin ya, dipegang kan nggak apa-apa ya, mau cuma dipegang gitu kan. Kalau nggak dipegang gimana gitu kan. Jadi aturan bebas gadget itu di mana lagi? Mungkin misalnya pada waktu jalan-jalan, kita lagi ngobrol bebas, lagi enak-enak main, punya waktu family time bareng, taruh gadget, jangan sampai terganggu oleh gadget. Itu aturan bebas gadget itu harus dilakukan. Jadi kita punya waktu free time, no gadget gitu. Sama kayak
saya ataupun ibu-ibu, kapan sih kita itu no gadget itu kapan? Karena popcorn brain itu tidak hanya terjadi di anak-anak, tapi juga pada orang dewasa. Kemudian untuk anak-anak bermain outdoor dan indoor. Jadi tadi saya bilang ya, anak-anak itu butuh gitu untuk bermain panas-panasan, main kotor-kotoran, jatuh dari pohonnya jangan tinggi-tinggi pohonnya, pokoknya Bu, nggak apa-apa. Naik sepeda jatuh. Jadi ini yang memang harus kita pahami bahwa anak-anak kadang-kadang harus bisa merasakan gimana sih rasanya jatuh, gimana sih rasanya lari kemudian kepleset, kemudian jatuh, sakit enggak gitu. Itu memang harus dirasakan oleh anak-anak. Kemudian main di indoor itu permainan-permainan apa yang bisa dilakukan, misalnya mungkin lagi bikin slime, kemudian main play-doh, kemudian mungkin main monopoli atau apa, ya itu yang harus dilakukan. Kemudian melakukan silaturahim dan kegiatan sosial, itu yang harus dilakukan. Jadi ajak anak-anak kita itu untuk bersilaturahim, itu biasakan ya pada anak-anak kita. Karena apa? Karena apa? Pada waktu penelitian di Jepang mengatakan kalau dalam Islam sendiri kan silaturahim itu memperpanjang usia ya. Kalau di Islam sendiri kan sudah ada ininya. Bisa di-unmute ya ibu-ibu yang belum unmute ini mungkin. Ya, terima kasih. Kalau dalam Islam sendiri silaturahim itu kan untuk memperpanjang usia ya, tapi ternyata berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ahli neurolog terutama yang ada di Jepang, memang silaturahim itu memperpanjang usia batang otak. Sehingga kalau misalnya batang otak itu berfungsi dengan baik, otomatis ya memang secara logika akan lebih panjang umur gitu kan. Jadi kalau misalnya saya kan waktu itu pernah bertanya, yang namanya mati suri itu berarti batang otaknya belum mati ya dok? Saya tanya sama dokter Amir. Iya, nggak mati, tapi kalau sudah mati batang otak ya berarti dia sudah mati gitu. Jadi meskipun ada orang koma selama batang otaknya itu berfungsi dengan baik, maka dia belum mati. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi salah satu fungsi silaturahim itu adalah memperkuat batang otak, dan batang otak itu akan sangat mempengaruhi fungsi sensori dan motorik kita. Jadi kalau misalnya kepingin sensori motorik anak-anak kita juga baik dan kita juga bagus juga, ya lakukan silaturahim dan juga lakukan kegiatan-kegiatan sosial. Ini sudah ada yang raise hand ya, sebentar ya Bun ya, saya selesaikan sedikit aja. Kemudian baca buku gitu kan, baca buku. Nah, untuk anak-anak usia dini memang kita itu harus rajin ya membacakan buku. Dan karena ini adalah salah satu kegiatan yang disponsori oleh Sigma Daya Insani, maka saya akan menyampaikan salah satu buku yang memang cukup direkomendasikan ya, ya nanti ibu-ibu kalau misalnya tertarik pada bukunya boleh menghubungi pengundang, tapi kalau nggak tertarik juga nggak apa-apa. Jadi di sini saya hanya mengenalkan salah satu buku yang memang memiliki fungsi yang cukup bagus untuk menggantikan gadget anak-anak. Ini bukunya kebetulan saya sudah dapat kirimannya, jadi saya tunjukkan aja ya sama ibu. Ini adalah buku Ada Allah di Rumahku, bisa dilihat ya. Ada Allah di Rumahku ini ternyata diklaim oleh pengembangnya sebagai salah satu buku multiplatform. Multiplatform artinya adalah buku ini bisa dipakai dengan cara banyak banyak sensori yang dipergunakan. Jadi bisa didengerin, bisa dilihat melalui video, kemudian dia juga bisa dibaca lewat visual itu sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang multiplatform, maka sebuah media ini bisa digunakan dengan cara banyak cara. Dan kenapa dikatakan multiplatform? Ya karena memang di sini ternyata nanti ada videonya yang bisa dilihat, ada audionya yang bisa didengar. Dan selain itu, anak-anak kan biasanya main gadget ya, main gadget. Ini salah satu yang saya bilang bisa menggantikan gadget. Kenapa? Anak-anak kan lihat gambar ya, lihat gambar bergerak, lihat suara, bukan melihat suara tapi mendengar suara, melihat warna-warni. Nah, pada waktu kita membacakan buku ini sama anak-anak dan menyetelkan videonya, maka otomatis anak-anak itu juga seolah-olah bermain dengan gawainya. Seolah-olah anak itu bermain dengan gawainya, dan ini memang salah satu alternatif ya, daripada anak kita kasih gawai, nggak ada
nggak ada artinya, nggak ada informasi yang yang cukup untuk diambil oleh anak, mending kasih buku ini. Apalagi bisa lihat videonya, karena videonya itu luar biasa. Ternyata videonya itu di sini ini mendidik tentang apa? Tentang ketauhidan itu sendiri. Kan tadi sudah saya bilang ya, anak usia dini 0 sampai 7 tahun itu memang yang harus ditumbuh kembangkan adalah fitrah iman. Jadi kalau misalnya kita setel video ini, anak-anak itu kan yang dilihat akhirnya sambil belajar ya, oh mereka menumbuhkan fitrah imannya juga, terus yang dilihat itu bukan sesuatu yang gak ada gunanya, tapi memang ada gunanya. Nah ini luar biasa memang buku ini. Cuman sayangnya anak-anak saya sudah besar, kalau misalnya anak saya masih kecil ya saya akan beli, tapi saya beli ini. Saya beli karena saya pakai untuk anak-anak yang terapi di tempat saya. Karena memang ada beberapa anak yang memang harus terapi remedial, ada beberapa anak yang memang harus terapi perilaku, maka saya pakai buku ini. Jadi di sini ini selain menstimulus penglihatan anak, menstimulasi pendengaran anak melalui videonya, maka anak-anak di sini juga menstimulasi motoriknya, motorik kasarnya, dan mereka juga menstimulasi taktilnya. Menstimulasi taktil, menstimulasi motorik halusnya, yaitu pada waktu anak-anak itu membuka, ini menstimulasi motorik halus ya pada waktu membuka jendela ya. Jadi buku ini adalah buku yang bisa dilihat jendelanya, ada jendelanya. Dan ini berguna nantinya untuk keterampilan pitching anak-anak, yang mana keterampilan pitching ini nantinya dibutuhkan anak pada saat mereka harus belajar nulis. Jadi memang kalau misalnya daripada kita beliin gadget buat anak-anak, harga gadget sekitar 3 jutaan tuh ayah bunda. Kalau ini nggak sampai 2 juta, nggak sampai 2 juta. Tapi anak-anak sudah bisa lihat film di sini, dengerin audio di sini, dengerin cerita dari Bunda Oki Setiana di sini, kemudian anak belajar tentang fitrah keimanan di sini. Maka keuntungannya itu berlipat-lipat, nggak hanya beli buku yang bisa dibaca, tapi juga bisa ditonton, juga bisa menstimulasi visual, pendengaran anak, bisa menstimulasi taktil anak, tapi juga bisa menstimulasi motorik halus anak juga. Jadi luar biasa ya. Dan yang lebih penting lagi adalah menstimulasi fitrah iman anak. Dan yang terpenting lagi adalah menstimulasi kognitif anak. Karena apa? Di buku ini nanti dilengkapi dengan interaktif book. Interaktif book itu isinya adalah buku kegiatan yang bisa dilakukan antara orang tua dan anak. Saya kan tadi bilang ya, bahwa pada waktu kita memberikan pemahaman dan pembelajaran kepada anak-anak usia dini itu, maka yang terbaik adalah lakukan dengan multisensori. Multisensori itu apa? Otomatis panca indera itu harus bekerja semua, termasuk motorik anak. Dan itu nanti melengkapi buku ini, luar biasa. Jadi kalau misalnya ayah bunda beli buku ini, insya Allah sangat worth it. Saya anjurkan untuk beli buku ini. Bukan saya mau mau promosi, iya mungkin promosi ya, tapi saya memang pakai ini untuk anak-anak terapi di tempat saya. Dan insya Allah itu akan sangat membantu. Dan daripada beliin game, maksud saya seperti itu. Jadi kata ada kan ya, ada ayatnya bahwa janganlah engkau memberikan harta kepada orang-orang yang belum mampu bertanggung jawab. Gadget itu kan salah satu harta ya, karena harganya mahal. Dan kita, kata Bunda Elisman, pada waktu memegangkan gadget kepada anak-anak, sesungguhnya kita itu sedang membuka pintu maksiat kepada anak-anak melalui jari-jari mereka. Nah ini jangan sampai menjadi dosa jariah kita sebagai orang tuanya. Jadi memang ayah bunda, daripada beliin gadget harga 2 juta, mending beli buku ini kalau misalnya anak-anak memang belum punya gadget. Jadi seperti itu. Mungkin seperti itu saja. Umi Oni sudah selesai pembahasannya. Silahkan saya kembalikan kepada moderator. Tadi sudah ada beberapa yang raise hand. Terima kasih, dan kalau ada yang nggak jelas boleh ditanyakan kembali. Ya, terima kasih Bu Ira, ilmu yang sangat lengkap banget malam ini. Ayah bunda pasti mendapatkan banyak ilmu ya, luar biasa. Nagih, insya Allah nanti kita akan belajar lagi kepada Bu Ira di lain waktu. Benar, tadi udah banyak banget yang raise hand. Ayah bunda sekalian, acara malam ini diselenggarakan oleh Komunitas Cinta Anak dan Komunitas Fafiru Ilallah, didukung oleh Sigma Daya Insani. Ya, mudah-mudahan acara-acara parenting seperti ini rutin kita lakukan. Tadi ada saya catat beberapa yang raise hand. Yang pertama adalah Ibu Dwi Astuti. Silahkan
Boleh Bu, tapi tadi ya ada batasan pertanyaan ya. Kita pembahasannya adalah masalah anak usia dini. Jadi tolong pertanyaannya sebatas itu, tidak di luar dari itu. Silahkan Ibu Dwi Astuti. Apakah masih ada Ibu Dwi Astutinya? Kalau belum ada, tadi yang ada? Ada. Belum. Oh ya, silahkan Bu. Ya. Begini ya Umi, saya mau bertanya, bagaimana itu, kan saya punya keponakan, dia usianya udah hampir 6 tahun gitu. Cuma dia ini kayaknya ada kayak kurang, bicaranya belum normal ya. Terus kita kan namanya saya kakaknya gitu ya, dari orang tuanya. Tapi kadang sering orang tuanya ini dibilangin dia malah, anakku tuh udah bisa juga bicara. Dia juga udah terapi, cuma terapinya kayaknya masih belum selesai gitu. Itu gimana untuk kayak kita kan kayak saya budenya gitu, cara untuk membantu dia gitu. Sama satu lagi, ini kan saya punya anak baru usia 6 tahun per Juli ini nanti. Itu kayak tadi kan untuk kematangan sekolah itu di usia 7 tahun ya. Seandainya saya memasukkan anak itu di usia pas 6 tahun, itu gimana ya? Mungkin begitu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi Astuti. Silahkan Bu Ira. Iya, terima kasih Bu Dwi Astuti. Ini ya, saya sampaikan untuk tadi yang terapi ya. Sebaiknya terapinya itu dilanjutkan Bunda, kalau misalnya memang belum selesai ya, apalagi kalau terkait kemampuan bicara. Yang ini kan berarti anak mengalami speech delay ya. Karena speech delay itu nanti pengaruhnya kepada apa? Keterampilan sosialisasi dan komunikasi yang memang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk era yang akan datang ya. Salah satunya kan adalah keterampilan bicara itu nanti juga akan dibutuhkan anak-anak saat mereka harus mengekspresikan gagasan dan kemudian menyampaikan pikiran-pikirannya, dan ini terkait dengan keterampilan metakognisi juga. Maka apa yang harus dilakukan oleh Bunda Dwi adalah menyampaikan kepada ibunya agar melanjutkan terapinya, dan kalau misalnya ibunya ogah-ogahan, berarti kasih tahu bahwa anak ini butuh stimulasi lebih agar dia itu terampil untuk berbicara. Maka Bunda Dwi mungkin kalau memang punya waktu ya memang harus lebih rajin untuk membacakan cerita buat dia, kemudian sering ngajak ngobrol, tapi obrolan-obrolan yang memang terarah, terstruktur, dan itu baku, ada SPOK-nya juga, membacakan cerita-cerita yang benar seperti itu. Tapi saran saya memang tetap lakukan terapi bicaranya, tetap harus. Kemudian tadi Bu Dwi Astuti ya, kalau saya untuk anak usia 6 tahun, apalagi kemarin daring ya, kalau saya lebih menyarankan saya kembalikan lagi ke TK. Karena kemarin anak-anak nggak dapat apa-apa, Bun. Itu banyak sekali aspek-aspek perkembangan yang tidak teroptimalisasi dengan baik. Apalagi kalau daringnya di rumah itu hanya daring yang cuma dikasih tugas. Tapi lupa gurunya itu ngasih kegiatan-kegiatan motorik. Lupa ngasih aktivitas praktis. Kemarin saya di salah satu sekolah, saya sebutkan aja ya, ini sekolahnya cukup besar, ada 2.500 murid di situ, yaitu Sekolah Raudatul Jannah. Itu kemarin itu semua anak TK-nya itu diminta untuk melakukan observasi dengan saya. Dan itu sekian persen anak, banyak yang saya kembalikan ke TKB. Dan alhamdulillah orang tuanya bersedia, karena memang orang tuanya menyadari, Bu, ternyata dari hasil penilaian observasi yang saya lakukan, perkembangan bahasanya seperti ini, aspek sosial emosinya seperti ini, konatifnya masih seperti ini, kemampuan memahami instruksinya seperti ini. Maka apa yang harus Ibu lakukan? Kembalikan anak ke TK. Biarkan dia mendapatkan dunianya di situ. Saya tadi bilang ya, prefrontal cortex itu belum selesai Bu dibangun. Jadi kalau misalnya kayak ini bangun rumah, dia itu mungkin masih di bagian temboknya, belum bangun ini loh, kerangka atapnya belum. Jadi kasihan. Jadi kalau misalnya kita itu mau bersadar sebagai orang tua, kita jangan egois ya jadi orang tua. Kata Bunda Eli Lisman, apa sih yang diharapkan dengan menyekolahkan anak terlalu muda? Kalau memang anak kita pintar, nanti itu akan mengejarnya pada waktu SMP dengan cara dia masuk kelas akselerasi.
Tapi kalau masih di usia dini, maka syaratnya hanya satu, rumusnya itu hanya satu. Bahagia dulu, pintar kemudian. Itu Bunda. Karena kalau dia sudah bahagia, insya Allah otaknya berkembang dengan sangat luar biasa. Karena salah satu prinsip belajar itu adalah harus senang, nyaman, dan santai. Itu yang diajarkan oleh guru saya, Dr. Amir Sudi. Seperti itu. Begitu ya Bunda Dwi. Semoga Bunda Dwi punya keikhlasan yang luar biasa untuk mengembalikan anak ke TKB. Nggak apa-apa Bunda, itu nggak akan mempengaruhi emosi anaknya juga enggak kok. Ya. Oke, terima kasih Bunda. Ya, sami-sami. Ya, luar biasa ya. Anak-anak usianya lebih itu justru ini Bu ya, akan cenderung jadi pelopor ya daripada kalau yang kecil justrunya jadi pengekor ya Bu. Iya, lebih matang Umi, lebih matang dan juga selain itu kepercayaan dirinya juga lebih bagus, tanggung jawabnya bagus Umi. Lebih bagus. Iya, betul. Karena SD harus lebih banyak hal yang nggak hanya sekedar dia bisa secara kognitif ya, tapi banyak tanggung jawab yang lebih. Tadi ada yang raise hand juga, Bu Siti Juhairia dari Palangkaraya sepertinya. Silahkan Bu dosen. Bu Siti masih ada? Tadi ada yang raise hand, Bu Siti. Mi, suaranya hilang ya. nih. Iya, Bu Siti masih ada kah? Oh, iya. Kalau nggak ada, lanjut Bu Mona tadi sepertinya raise hand juga. Silahkan Bu Mona. Terus nyala seragamnya ke pribadi. Nih, jalan berarti kalau belum, kita lihat ini ya. Yang chat ya, pertanyaan di kolom chat ternyata banyak banget Bu. Ini saya pilih, mohon maaf suara yang masih terbuka ya. wah, Apa? Iya. sini bawa bahasa. Iya. Iya, Umi lagi konsentrasi kok. Minta tolong. Dulu undangan Minta aku tolong Bu. Kurang kok. Ibu minta tolong suaranya. Ya, mohon maaf, Ayah Bunda bisa di mute dulu ya suaranya ya. Ya, Bu Ira, ini ada pertanyaan begini. Kalau anak sudah usia 10 tahun ke atas, belum bisa membedakan makanan basi bagaimana? Belum bisa membedakan makanan basi dari perasanya atau dari baunya atau apa dari apanya Umi? Nah, nggak disebut ini. Bu Siti dari Madiun, bagaimana tuh? Yang saya kalau misalnya informasinya nggak lengkap juga susah ya Umi ya. Susah ya? Iya, oke. Iya. Kita yang lainnya ya Bu ya. Pertanyaan lain aja ya Umi ya, karena informasinya iya, nggak. Boleh nanya Umi? Boleh, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sampit. Mohon maaf. Ini anak saya kebetulan umur tanggal 16 Juni ini 7 tahun. Terus waktu kemarin kami sekeluarga terpapar COVID,
Nah, untuk mencegah anak saya biar nggak kemana-mana, nggak keluar, kami akhirnya memegangkan anak tab. Terus akhirnya karena mungkin keseringan, ya hampir kurang lebih 1 bulan lah. Nah, setelah itu sekarang kami hentikan. Tapi ternyata anak saya ini sekarang gampang banget emosi, sering marah-marah, terus kadang sering membentak-bentak. Terus itu yang satu. Anak yang kedua, anak yang pertama kebetulan SMP kelas 2. Kemarin negatif juga. Terus saya titipkan ke tempat mbahnya. Nah, di tempat mbahnya juga kayak gitu. Ternyata di tempat mbahnya itu main HP terus, main game terus. Tidak ada yang mengingatkan. Terus akhirnya saya hentikan juga. Nah, keluhannya sekarang dia sering pusing. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara supaya mengembalikan anak saya yang kecil ini supaya tidak sering marah-marah, sering teriak-teriak. Terus kalau yang anak yang besar sih alhamdulillah sudah mulai mengerti. Tapi ya itu kemarin ngomong, "Bu, nanti kalau setelah ulangan bolehlah nanti pinjam HP lagi." Nah, bagaimana cara solusinya biar kedua anak saya itu bisa mengendalikan emosi, bisa tidak ketergantungan dengan HP dan tab. Terima kasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Junita. Padahal baru 1 bulan ya kondisinya sudah seperti ini. Apalagi kalau bertahun-tahun. Makanya kayak seperti ada anak remaja yang sampai memukul dan sebagainya ya. Silahkan Ira. Ya, ini yang kecil dulu ya Umi ya. Kalau yang kecil memang saya bilang tadi popcorn brain itu tidak hanya terjadi pada anak-anak, tapi juga orang dewasa pun itu loh bisa kena popcorn brain itu Umi. Jadi memang otak itu meletup-letup ya. Jadi apa yang harus dilakukan adalah memang puasa gadget. Tadi yang saya sampaikan kan memang puasa gadget itu dulu, kemudian berikan aturan bebas gadget, kemudian lakukan banyak kegiatan di alam. Jadi memang di sini ini stimulasinya adalah stimulasi gerak. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang gerakan atau exercise itu sendiri, apa yang disampaikan oleh Tal Ben Shahar dalam sebuah jurnal ilmiahnya dalam dalam jurnal ilmiah psikologi positif itu sendiri, salah satu wonder drug terbaik itu di dunia adalah exercise, lakukan exercise. Jadi untuk anak ibu adalah lakukan banyak kegiatan-kegiatan motorik. Jadi karena kegiatan motorik itu ternyata luar biasa pengaruhnya. Jadi kalau di sini kan ada aturan ya kalau dalam psikologi itu, kalau kamu sedang depresi, kalau sedang stres, maka bergeraklah, jangan mager. Nah, apa yang harus anak bunda lakukan saat ini? Perbanyak aktivitas fisik, terutama aktivitas fisik di luar. Kalau memang memungkinkan bisa berenang, berenang aja Bun. Dan kemudian sering ngajak jalan-jalan ke alam, otomatis HP-nya dikurangi juga. Dan berikan aturan. Aturan ini fungsinya untuk apa? Agar dia tahu kapan dia waktunya bisa main, kapan waktunya tidak. Dan terkait si kakak, sebenarnya sama Bun, sama ya. Jadi untuk popcorn brain itu sebenarnya sama. Tapi kalau memang sudah kalau sudah sampai terjadi ketagihan, adiksi itu sendiri, ya memang harus ada perawatan dari psikolog ataupun psikiater Bun. Dan masalah dia sering ngomong, sering pusing, itu adalah salah satu gejala dari sindrom pack snack. Itu adalah salah satu sindrom yang diakibatkan kebanyakan menunduk main HP. Karena begini, pack snack itu terjadi begini, kalau kita menunduk 0 derajat, maka beban yang ada di leher itu sampai 5,5 kilo. Kalau menunduknya itu 15 derajat, itu bebannya 12,3 kilo. Makanya pusing. Nah, kemudian kalau misalnya dia menunduk 30 derajat, otomatis dia itu akan merasakan beban 18 kilo. Ini adalah sindroma pack neck namanya. Dan ini sudah terjadi. Jadi di sini antara sudut kepala yang menunduk dengan beban yang ditumpu oleh tulang belakang itu memang mengalami gangguan. Jadi sangat luar biasa ya Bun ya. Jadi kalau misalnya itu diteruskan, maka akan terjadi nyeri di area leher, mati rasa dan kesemutan juga pada ujung kaki dan tangan, lalu sakit kepala yang luar biasa hebat. Makanya kenapa kan sampai terjadi
kayak sindromatik ya, jadi ininya nggak bisa digerakin gitu. Ya karena memang akibat sindrom teknek ini awalnya begitu. Jadi memang yang harus dilakukan adalah banyak gerak, kemudian harus konsultasi kalau memang sudah kebangetan ya. Salah satu rumah sakit di Indonesia itu sebenarnya ada untuk mengatasi anak-anak yang mengalami gangguan HP ya, gadget ya, itu namanya alat neurofeedback. Yang punya itu hanya Kalbar atau Kaltim ya, saya lupa. Satu-satunya itu yang punya di Indonesia. Tapi memang mahal, memang masih pengobatannya. Tapi kalau selama ini yang terjadi memang kalau di Jawa dan di beberapa tempat yang memang harus dirawat di rumah sakit jiwa, kalau memang sudah luar biasa gangguannya. Seperti kemarin kasus pasien saya, kebetulan anak yang baru pegang HP sekitar 3 bulanan. Ternyata dibiarin sama bundanya itu kemarin sudah kondisi depresi, sudah sedia alat kecil. Jadi tali kecil. Jadi tali kecil itu ibunya bilang gini, masa anak saya mau bunuh diri, Bu? Kemungkinan bisa seperti itu, Bu, kalau memang sudah pada tingkat depresi. Tapi kan talinya cuma kecil gitu. Terus saya bilang gini, meskipun tali kecil Bu, kalau itu jerat leher ya udah, saya bilang gitu. Ibu jangan anggap enteng gitu kan, saya bilang. Ya harus dilakukan ini segera pengobatan. Ya memang harus akhirnya kita bawa dulu ke psikiater untuk dapat obat karena kita psikolog nggak boleh pakai obat. Setelah psikiaternya kasih obat, sudah dalam masa-masa itu baru kita yang psikolognya melakukan terapi untuk penyembuhannya. Jadi begitu Bunda. Jadi diingatkan saja bahwa 0 derajat itu aja loh. Nggak ada nunduk ya, pegang HP itu berat yang disanggah oleh ini sudah 5,5. Bayangin kalau sampai begini, Bu. Jadi begitu. Mungkin itu aja Umi. Jadi begitu nggih Bu Junita. Serem banyak juga gerak. Ya, banyak gerak betul. Apalagi remaja Ibu Ira ya, remaja, laki-laki, aktivitas fisik, olahraga itu mungkin juga mereka sampai rumah lelah langsung tidur ya. Tapi kalau aktivitas mager, praktis memang, juga Mi. Ya, Aktivitas betul. praktis diajarkan harian ya. Life skill ya, betul, tanggung jawab juga. Wira, ini ada pertanyaan dari Bu Endang Ismaya. Bu Ira, para salafus soleh dulu usia dini kurang lebih 5 tahun sudah bisa baca Al-Quran, 7 tahun sudah hafal Al-Quran, dan mereka bahagia. Gimana penjelasannya untuk hal-hal yang seperti itu? Anak-anak zaman dulu ya, Mia? Ya, para salafus soleh. Salafus soleh orang tuanya juga luar biasa, Mi. Jadi yang namanya apa ya? Kenapa anak-anak itu bisa baca Al-Quran di situ? Ya karena tirakatnya orang tuanya juga luar biasa. Stimulasi yang diberikan sejak lahir juga luar biasa. Orang tuanya berbicara dengan anaknya adalah ayat-ayat Quran yang keluar. Ya otomatis lah ya. Membaca itu kan bisa diajarkan mulai anak usia 2 tahun sebenarnya, Mi. Dan saya punya kasus anak 2 tahun sudah bisa baca itu saya punya kasusnya. Jadi kalau misalnya 5 tahun sudah bisa baca itu bukan sesuatu yang luar biasa ya. Apalagi kalau misalnya orang tuanya itu tirakatnya luar biasa, orang-orang solih gitu kan. Kemudian makanannya dijaga, halal toyibnya gitu apalagi kan. Kemudian yang namanya penelitian itu kan sudah ada ya, anak-anak belajar huruf hijaiyah sama huruf Latin itu lebih mudah belajar huruf hijaiyah. Ini penyebabnya ya mungkin karena struktur dari huruf hijaiyah itu sendiri, mungkin juga ya karena luar biasanya huruf hijaiyah ya. Saya kurang begitu membaca dulu kenapa kok belajar huruf hijaiyah itu lebih cepat anak-anak daripada huruf Latin. Saya kurang membaca itunya jurnalnya dulu dan hasil penelitiannya. Tapi yang pasti anak-anak zaman dulu berbeda dengan anak zaman sekarang. Kata Sayyidina Ali kan sudah disampaikan, anak-anakmu itu dilahirkan untuk zamanmu, untuk zamannya, bukan dengan zamanmu. Maka didilai ia sesuai dengan zamannya. Jadi kalau misalnya anak-anak zaman dulu seperti itu ya karena pendidikan yang diberikan itu berbeda dengan apa yang kita lakukan. Kita ingat bagaimana seorang ibu Imam Syafi'i yang menjaga makanan Imam Syafi'i itu aja loh. Syafi'i kecil masih bayi gitu gara-gara dia kelaparan dikasih tetangganya makan makanan saking takutnya ibunya ini makanan ini halal apa haram itu Imam Syafi'i sampai di ini kan Bun digantung kan Umi digantung waktu itu agar makanannya keluar gitu kan. Nah, bagaimana anak-anak kita hari ini, bagaimana kita hari ini sebagai orang tua, ya itu berbeda. Jadi kalau zaman dulu ya jangan ditanya gitu karena memang perlakuannya beda,
kesolihannya beda, kiraatnya beda. Jadi Allah sudah mengkaruniakan sesuai dengan DNA itu sudah diberikan Allah sesuai dengan zamannya. Anak-anak zaman sekarang nggak diajari teknologi, sudah pandai teknologi karena DNA-nya sudah Allah install seperti itu. Jadi begitu ya Umi ya. Jadi nggak usah heran Bu, kalau Ibu mau seperti itu bisa. Asalkan Ibu juga seperti ibunya Imam Syafi'i. Insya Allah. Ya, luar biasa Ada yang ya. raise hand ya? Bu Ada Ira. yang raise hand tadi? Ada yang raise hand katanya Umi. Siapa ya? Bu Bentar, Ian. saya lihat. Bunda Ian. Ya, silahkan Bu. Bunda Ian, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ira, saya Bu Yan dari Bogor. Iya, Bunda. Tadi Bunda menjelaskan di tempat Bunda itu Bunda melakukan observasi kepada anak usia dini, ada dari segi bahasanya ya, karena yang saya tahu gitu, yang selama ini dialami itu yang melakukan observasi itu kebanyakan melalui tes gambar gitu. Anak menggambar, mengisi, tidak ada yang lewat perkembangan bahasanya ataupun perkembangan motoriknya begitu. Nah, kebetulan saya ini praktisi PAUD Bunda, tapi ingin sekali tertarik ingin melakukan observasi terhadap AUD-nya, anak usia dini di kami, dengan metode yang Bunda lakukan gitu. Karena yang Bunda sampaikan itu sesuai dengan indikator-indikator di tahapan standar perkembangan anak itu. Gimana caranya Bunda? Bisa lewat jarak jauh atau harus tatap muka melakukan observasi tersebut gitu? Iya Bunda Yan. Begini ya Bunda Yan, kemarin karena memang situasi pandemi, memang ada beberapa sekolah, saya pegang beberapa sekolah itu memang akhirnya observasinya online. Jadi kenapa saya itu memang metode yang saya pakai adalah metode yang berdasarkan dari kurikulum Kemendikbud. Jadi di situ saya mengukur 6 aspek, yaitu mulai dari moral keagamaan, kemudian aspek sosial kognitifnya, aspek kognitif, sosial emosinya, sampai pada seninya. Bahasa juga saya ukur. Jadi memang kemarin itu ternyata luar biasa gitu kan. Saya juga dapat apresiasi yang luar biasa itu dari ibu-ibu itu. Alhamdulillah itu adalah percobaan pertama sebenarnya, proyek pertama. Jadi ternyata sekolah-sekolah puas gitu kan. Ternyata bisa mengungkap gitu. Bahkan sampai banyak anak-anak TKB yang harus balik lagi ke TKB itu, dan ibunya juga legowo ya, karena memang setelah observasi selesai ternyata waktu kita putuskan ini yang nggak bisa ke TKB karena tidak bisa ke SD, harus balik lagi ke TKB karena begini-begini, itu dikumpulin jadi satu orang tuanya, kemudian kita bikin kelas lagi, kemudian saya yang menerangkan kenapa sih Bu bahasanya saya kasih nilai sekian, kenapa kemampuan pemahamannya saya kasih nilai sekian, kenapa motoriknya saya kasih nilai sekian karena begini-begini, itu saya sampaikan Bunda Ian. Jadi kalau misalnya ditanya apakah bisa jarak jauh, bisa Bunda, bahkan kemarin saya memang melakukannya secara online. Baik. Nah, setelah pertemuan ini mungkin nanti saya akan menghubungi Bunda, mau minta nomor kontaknya ya Bunda. Oh boleh Bunda. Bunda tahu acara ini dari siapa? Saya ikutan di grup KCA. Oh Masya Allah, janji Bunda siap. Ya. Ya, Nanti luar biasa ya Bunda Ian. Makasih banyak Bunda Ian. Minallah nih saya dipertemukan dengan bunda-bunda yang hebat-hebat dan baik hati untuk berbagi ilmu. Terima kasih jazakallah. Terima kasih Bunda Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ira ada yang nanya, bagaimana caranya menyuruh anak tanpa adanya kalimat mengancam? Ya, tanpa adanya kalimat mengancam berarti bundanya harus punya banyak perbendaharaan kata, Umi. Bundanya harus belajar tentang kaulan
karimah, kaulan sadidah. Jadi kata Rasulullah kan kalau kita berbicara itu kan ada 8 prinsip kaulan ya, kaulan karimah, kaulan layyinah, kaulan sadidah, balighoh gitu kan. Jadi ibu di sini kalau tidak ingin mengancam maka memang ada 12 gaya pengasuhan ya, ada 12 bukan 12 gaya pengasuhan tapi 12 model bicara orang tua yang memang anak-anak itu tidak suka mengancam, membandingkan, kemudian menyepelekan, seperti itu ada. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua ya memang kita harus memperbanyak kosakata kita sendiri, kita harus banyak membaca dan kita harus belajar tentang membaca bahasa tubuh anak dan belajar tentang intonasi agar nanti kalimat-kalimat yang keluar dari kita itu tidak mengancam anak. Jadi bagaimana anak itu menerima suatu instruksi atau suatu kalimat dari kita itu sebenarnya dimulai dari kita, Umi. Jadi kalau misalnya saya mau ngomong sama anak saya ya misalnya, ada yang nggak boleh kayak gitu kan, sama misalnya ada yang nggak boleh kayak gitu ya, itu sudah beda, Mi. Kalau yang pertama kan ada yang nggak boleh kayak gitu, itu kan sudah ancaman, nakutin juga. Tapi kalau misalnya ada yang nggak boleh kayak gitu ya, itu sudah beda. Jadi memang di sini ini kita mainkan intonasinya, kita mainkan bahasa tubuh. Kadang-kala kan orang tua itu pada waktu berbicara dengan anak tidak memainkan intonasi dan bahasa tubuh. Padahal anak-anak itu butuh untuk butuh intonasi, butuh bahasa tubuh itu sendiri dan diksi, Umi. Pemilihan kata itu loh, Mi. Nah itu loh, mau mengancam apa enggak itu juga tergantung pada diksi yang dipakai. Ibunya harus banyak baca, Mi, biar perbendaharaan katanya banyak. Betul. Di samping itu juga ekspresi kali Bu Ira ya. Iya, bahasa tubuh kita, dari bahasa tubuh ya. Kadang-kadang ketika kita sudah berubah wajah aja, itu kalau anak-anak memang suka dilatih seperti itu, anak tahu bedanya wajah ibunya ya, suka nggak suka dan sebagainya, setuju nggak setuju itu nampak. Bu Ira, ada yang bertanya dari Bu Gladys dari Bogor. Bagaimana tanggapan Bu Ira tentang pembagian otak kanan dan otak kiri yang ternyata saya pernah baca teori tersebut merupakan pseudoscience, apakah dapat kita terapkan pada pijakan mendidik anak? Silakan Bu Ira. Terkait otak kanan, otak kiri ya tadi saya kan sampaikan ya Umi, otak itu bukan otak kanan dan otak kiri, beda dengan ginjal ya, ginjal kanan, ginjal kiri, kemudian ada paru-paru kanan, paru-paru kiri gitu kan. Tapi otak itu kita bicara tentang belahan kiri, belahan kanan. Ada beberapa bagian otak itu yang memang sudah terbagi dua di situ, Mi. Jadi misalnya korpus kolosum itu ada di bagian kiri ada, bagian kanan juga ada gitu. Cuman kadang-kadang lebih lebar di bagian kanannya, ada yang lebih lebar di bagian kiri sama. Jadi kalau misalnya dibilang pseudoscience, kalau pseudoscience-nya sih enggak ya, karena memang belahan kiri dan kanan itu memang tugasnya juga beda, Mi. Dominasinya yang maksudnya beda di sini, tapi semuanya bekerjanya berkesinambungan gitu ya. Jadi nggak ada yang bekerja sendiri-sendiri itu enggak. Jadi memang belahan kiri itu lebih dominan untuk kotak-kotak yang sifatnya berpikir, logika gitu. Kalau untuk kotak belahan kanan ini memang lebih banyak pada visual, pada sastra. Jadi seperti itu. Jadi kalau dibilang pseudoscience mungkin beberapa hal ya pseudoscience itu atau ilmu semu. Mungkin kalau yang pseudoscience itu kalau misalnya memanfaatkan otak kanan gitu ya, tinggal lihat judulnya apa gitu loh. Tapi kalau misalnya kita pelajari ilmu otak secara benar, memang otak itu ada belahan kiri, belahan kanan. Dan belahan kiri itu memang lebih banyak wiringnya, pengkabelannya atau instalasinya memang untuk otak berpikir, untuk otak nalar, untuk belajar gitu. Sedangkan yang kanan memang untuk kreativitas, untuk bahasa, untuk visual seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi Umi juga bicara tentang ekspresi ya, Mi. Ekspresi itu adalah kemampuan apa ya? Tadi yang saya bilang lobus, kan ada bagian-bagian otak itu yang istilahnya mengatur bahasa tubuh, membaca bahasa tubuh, membaca ekspresi tubuh itu di lobus temporalis. Jadi kalau misalnya agar kita kenal, oh ini wajah anak saya, ini wajah suami saya gitu. Itu memang ada di lobus temporalis nih. Jadi kalau misalnya lobus temporalisnya bagus, maka si ibu ini mungkin akan pandai juga membaca ekspresi anak. Jadi anak-anak itu pandai membaca ekspresi karena memang lobus temporalisnya memang masih bagus. Lobus temporalis itu di sebelah sini, Mi, di
di samping telinga ya. Jadi seperti itu. Jadi begitu Mi. Jadi insya Allah kalau dibilang pseudoscience mungkin apa yang jadi kita lihat konteksnya Mi. Tapi kalau misalnya fungsi dari belahan kiri kanan, ya memang belahan kiri itu lebih banyak memang ngatur fungsi berpikir. Kalau belahan kanan memang fungsi kreativitas seperti itu. Ya, luar biasa, maha kuasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan otak manusia yang sangat teratur sebetulnya ya. Bu Ira, ada lagi pertanyaan begini. Bagaimana dari Bu Gladys Bogor lagi ya? Bagaimana sebenarnya pengaruh keterampilan berbahasa terhadap kecerdasan anak? Sedangkan ada fenomena bahwa anak tuli tidak bisa verbal, namun ternyata juga cerdas. Anak tuli tidak bisa verbal, kan gini Mi, dalam ilmu otak itu ada begini, bisa melihat tanpa mata, bisa mendengar tanpa telinga. Nah, apa yang bekerja itu adalah stimulus sensori yang ada di tubuhnya. Makanya banyak orang buta itu kenapa jalan kok bisa ya tahu ini ada tiang di sini. Dia nggak masuk jurang juga, dia nggak nabrak juga. Ya karena stimulus yang lainnya yang membuat dia peka. Jadi itu luar biasanya Allah menciptakan tubuh manusia ya. Jadi anak-anak yang tuli, memang dia mungkin tidak bisa mendengar lewat telinganya, tetapi dia mendengar melalui fungsi saraf-saraf yang lainnya. Jadi fungsi saraf-saraf yang lainnya kan dia memiliki fungsi taktil, kemudian fungsi visualnya, dan itu bekerja di sini. Kan saya bilang tadi otak itu memiliki banyak bagian. Salah satu dari penciuman. Nah, kadang-kala mungkin dia tuli, tapi ada beberapa bagian belahan otak tertentunya sangat kuat gitu responnya. Sehingga hal ini membantu dia untuk mengembangkan kecerdasan-kecerdasan lainnya. Dan ingat bahwa kecerdasan itu belum tentu diturunkan, karena kecerdasan itu tergantung pada wiring otak. Jadi kalau misalnya anak ini bisu, tapi dia sensoriknya bagus, motoriknya bagus, stimulasinya bagus dari lingkungan, otomatis dia belajar banyak hal gitu loh, Mi. Tapi tidak dari pendengarannya, tapi dari sensorinya yang lain. Nah, itu yang membuat dia cerdas. Jadi kecerdasan itu bukan hanya karena dia bisa mendengar, banyak mendengar tapi nggak distimulasi juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, luar biasa ya. Jadi ada kepekaan di anggota tubuhnya yang lain ya, yang Masya Allah Subhanahu itu luar biasa banget. Keadilan Allah nih Bu Ira, adil banget gitu ya. Tidak bisa satu tapi yang lainnya dikasih kepekaan di indera yang lainnya ya. Iya, makanya kan orang buta itu tahu ini yang itu di situ nggak bisa dilewati, jalannya begini, padahal kita sendiri yang bisa lihat loh, salah jalan gitu, kadang keblosok ya Mi. Mereka itu enggak gitu loh, seperti itu. Luar biasa. Bu Ira sudah jam 9. Bagaimana nih Ayah Bunda? Nggak terasa ya, 2 jam kita sharing seperti ini. Betul-betul malam minggu yang bermakna sekali nih. Bagaimana? Mau dilanjutkan? Cukup kayaknya Bu Ira ya, sudah cukup. Sudah 2 jam. Kita lanjutkan di lain hari Mi. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Insya Allah banyak tema-tema menarik yang akan bisa dibahas oleh komunitas Cinta Anak dan komunitas Fafiru Ilallah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu, dan silahkan Bu Ira untuk closing statement-nya. Yang ingin saya sampaikan sebagai closing statement adalah bahwa fenomena popcorn brain itu adalah salah satu fenomena yang memang banyak terjadi di individu saat ini, baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Tetapi agar anak dan orang dewasa ini tidak mengalami popcorn brain ini, sebenarnya itu juga tergantung pada bagaimana kita mengatur penggunaan gadget itu sendiri, dan juga bagaimana cara bijak kita untuk memanfaatkan gadget itu. Karena yang namanya teknologi itu tetap punya 2 sisi ya, sisi yang menguntungkan dan juga merugikan. Jadi saya harap kita sebagai orang tua lebih bijak lagi untuk memahami aturan terutama penggunaan gadget dan bagaimana cara menggunakan gadget yang benar, agar gadget itu nantinya
benar-benar kita manfaatkan untuk sesuatu yang memang Allah ridho, bukan sesuatu yang Allah murkai. Seperti itu. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu juga dengan gadget itu. Jadi seperti itu. Begitu, Umi. Ya, terima kasih banyak Bu Ira. Mungkin kita perlu pasang alarm ya di gadget kita masing-masing ya sebagai reminder untuk kita agar nggak kebablasan. Jangan sampai kemudian waktu yang ada sia-sia dan jangan sampai kemudian kita tadi popcorn itu cukup untuk dimakan, jangan jadi otak gitu ya. Terima kasih ayah bunda sekalian kehadirannya. Mohon ditunggu di nanti untuk program selanjutnya. Mudah-mudahan bisa bergabung kembali dan alhamdulillah Zoom parenting malam ini dihadiri oleh 300 dan bahkan banyak yang chat nggak bisa masuk Bu Ira karena memang kapasitas Zoom hari ini adalah 300. Nanti selanjutnya bisa diperbanyak lagi 500 mungkin ya, sehingga masih banyak teman-teman yang bisa mengikuti Zoom parenting ini. Terima kasih. Kita tutup teman-teman dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa promo ada Allah di rumah kami tinggal 2 hari lagi. Silahkan menghubungi teman-teman yang mengundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada bunda-bunda dan ayah yang